untuk semuanya. Terima kasih telah menghadiri untuk acara seminar webinar hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Ibu Dekan, Ibu Retno Indriati KMM, kemudian ada Kaprodi Praarsitektur dari Universitas Emputan Tular, Ibu Siti Wardiningsih, dan beberapa partisipasi dari beberapa mahasiswa di 33 universitas seluruh Indonesia, berikut satu dari umum. Kemudian untuk pemateri hari ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah Mas Sigit, yang udah sering kali kita kenal. Yang kedua adalah Mas Ardi Gusma, atau sering dikenali Mas Gusma. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada sambutan sepatah dua kata dulu dari Dekan. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Budi Murni, Budi Besinambela, Ketua BPH, Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus, Rektor Universitas Emputan Tular, para pejabat struktural, para dosen, khususnya dosen arsitektur, dan mahasiswa Universitas Emputan Tular. Yang terhormat narasumber Pak Sigit Kusuma Wijaya, ST, IAI, yang terhormat narasumber kita Pak Ardiasa Fabrian Gusma, ST, Ibu Moderator, Ibu Nova Puspita Anggraini, Bapak Ibu mahasiswa peserta webinar yang kedua ini yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan mahasiswa. Semoga kita selalu tetap semangat ya dalam berkarya di masa pandemik COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar PSBB ini. Saya, Retno Indriati Kusuma Wardani, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Emputan Tular dengan himpunan mahasiswanya yang aktif dapat menyelenggarakan webinar yang kedua dengan topik Innovation of Indonesian Young Urban Designer during COVID-19 pandemic pada hari ini, Jumat 22 Mei 2020. Harapan kami semoga acara ini akan menambah wawasan mahasiswa arsitektur dalam desain, inovasi, dan perkembangan terkini bidang arsitektur, terutama dalam menghadapi di masa ini ya, serta bisa menambah tali silaturahmi kita, dosen, mahasiswa di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan semua pihak yang banyak memberikan dukungan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia kerja arsitektur di Indonesia. Selamat mengikuti dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan kembalikan kepada Ibu Nova. Terima kasih. Terima kasih ya Bu atas saran dan sambutannya pagi ini. Mungkin satu patah dua kata dari Kaprodi Arsitektur Emputan Tular, Bu Siti Wardiningsih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi arsitektur mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan yang mau menghadiri acara seminar pada pagi hari ini. Semoga seminar-seminar ini dapat berkelanjutan dan semoga juga menambah silaturahmi, menambah wawasan,
mahasiswa kita, mahasiswa Umbutan Tular, mahasiswa di luar sana, dan semua yang terkait, yang bukan terkait saja, tapi yang sudi mendengarkan dan memperhatikan acara ini. Saya tidak akan berpanjang-panjang, mungkin semua sudah pengen tahu apa sih isinya dari urban farming ini. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan selamat berseminar kepada semua yang hadir, dan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Nova. Baik Bu, terima kasih atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari dua narasumber kita. Untuk yang pertama, narasumber atas nama Mas Sigit Kusuma Wijaya atau sering dikenal dengan SIG, adalah seorang arsitek, urban design, guest lecturer. Kemudian dia juga pendiri SIG. Oke, mana ini? Sebentar. Untuk screen saya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke. Mas Sigit ini terkenal dengan julukannya Sang Urban Farm atau Urban Design. Lulusan dari S2 Universitas Indonesia, kemudian memiliki sejulukan pemuda inspiratif karena memiliki award di tahun 2011. Kemudian dia juga pernah bekerja di pengalamannya kantor arsitek Ken Yang, kemudian proyeknya Andra Martin, dan beberapa proyek-proyek lainnya. Saat ini Mas Sigit adalah seorang prinsipal arsitek di perusahaan konsultan yang dia dirikan sendiri atas nama SIG yang berada di Kalibata. Kemudian mungkin untuk profil yang pertama dan untuk profil yang kedua, apakah sudah terlihat? Ardiasa Fabian Gusma adalah seorang arsitek urban design yang terkenal di Jogja, arsitek muda juga, lulusan dari S2 Arsitektur Jogja untuk jurusan Arsitektur and Planning Department of Master of Urban Design. Untuk proyek-proyek di Jogja, beliau lumayan banyak bekerja dan berperannya, salah satunya yang sekarang lagi hits itu Taman Pintar, pedestrian Jalan Malioboro, gedung pemerintahan Kepatihan Gubernur DIY. Ini adalah beberapa CV beliau yang lumayan banyak, dan mungkin teman-teman arsitek yang ingin bermagang di sana dipersilakan, boleh. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke narasumber. Untuk Mas Sigit Wijaya, Mas Sigit. Mas Sigit silakan untuk memulai materi awal ini. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sudah mendengar ya. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih buat Universitas Umbutan Tular yang sudah mengundang saya untuk berbagi. Mungkin ini saya sekaligus curhat gitu ya. Jadi saya coba sedikit sharing tentang bagaimana kita mencoba untuk memikirkan kembali tentang arsitektur dan urban design, khususnya di saat kita sedang dilanda semuanya ya secara global seluruh dunia itu ya pandemi COVID Corona ini yang hingga sekarang belum mereda. Di beberapa negara mungkin sudah mereda, tapi di Indonesia masih terlihat tinggi kasus perharinya. Jadi bagaimana kita dengan arsitektur atau urban design menjadikan sebuah pemikiran kembali gitu di kedepannya, atau mungkin apa yang bisa kita lakukan juga selama stay at home atau karantina di rumah masing-masing ini gitu. Jadi kira-kira kedepannya nanti seperti apa yang harus dipikir ulang dan juga mungkin menjadi sebuah opsi gitu. Nah, mungkin saya akan membawakan sebuah tema, dan ini adalah salah satu usaha ya, atau mungkin juga inisiasi, atau mungkin juga sebuah perubahan gitu di
masa pandemi ini atau mungkin juga setelahnya, mudah-mudahan ini bisa tetap bertahan ya, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan urban farming atau urban gardening itu di baik dari skala kecil individu, misalnya dari rumahnya masing-masing, ataupun nantinya bisa dijadikan skala yang lebih besar, misalnya diterapkan di skala-skala kota atau ruang publik dan lain-lain. Nanti mungkin saya juga akan sharing background-nya seperti apa, dan kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang banyak orang lakukan di saat pandemi ini, dan juga nanti di bagian akhir mungkin saya akan sedikit sharing tentang beberapa proyek saya yang sebelumnya juga sudah dilakukan dan masih sampai sekarang berjalan juga, itu kira-kira. Jadi mungkin saya akan kasih ice breaking dulu ya. Bagaimana sebetulnya negara kita gitu ya, sebetulnya sangat terkenal akan kelestarian alamnya gitu, akan istilahnya virgin daripada lingkungan alam Indonesia ini masih banyak yang bisa kita banggakan gitu ya. Intinya kalau kita tidak jauh dari kota tempat tinggal kita masing-masing, mungkin masih banyak lahan-lahan yang sangat subur, sangat alami, sangat lestari gitu ya, dan belum banyak intervensi dari manusia. Ini salah satu contohnya di Padalarang. Ini tidak jauh dari Jakarta kan sebetulnya, dan tidak jauh dari Bandung juga gitu. Jadi kita bisa menyaksikan view atau scene seperti ini gitu, yang sangat-sangat natural gitu ya. Belum banyak intervensi manusia di situ secara fisik ya. Nah, ini mungkin waktu itu saya pernah mengadakan riset di daerah Jogja dengan beberapa arsitek Indonesia dan Belanda tentang peri-urban. Itu kawasannya di daerah Bantul dan ada juga di daerah Jogja itu di Prawiro Taman. Arsitek Indonesia-nya ada Pak Eko Prawoto, saya sendiri, kemudian ada Xiao, Daliana dan Florian, kemudian ada beberapa arsitek Belanda dari Harman dan akademisinya dari UGM dan UKDW waktu itu. Jadi kami melakukan sebuah riset tentang peri-urban, bagaimana kawasan-kawasan peri-urban itu adalah yang akan mendapatkan bisa dianggap tantangan atau challenge juga gitu, karena mereka saat ini mungkin masih kesannya alami ya. Di situ masih banyak sawah, masih banyak hutan kota, tapi itu juga challenge di mana dengan pertumbuhan kota itu daerah-daerah inilah yang nantinya mungkin juga bisa berubah gitu. Seperti tadi mungkin jadi semacam ice breaking-nya seperti ini gitu ya. Ini juga kami ambil di daerah Jogja. Tapi ini tidak hanya terjadi di Jogja juga gitu. Di beberapa kota, bahkan di seluruh dunia, nggak hanya Indonesia ya. Jadi sudah mengalami yang namanya pemekaran kota ya. Bahkan daerah-daerah suburban dan peri-urban tadi itu makin lama semakin beralih fungsi. Yang tadinya mungkin lahan hijau, tadinya lahan-lahan sawah yang mungkin juga bisa jadi lahan sawah abadi, itu tiba-tiba berubah fungsi menjadi menjadi fungsi-fungsi lain. Biasanya komersial, kemudian ada hunian dan lain-lain ya. Misal di tengah-tengah sawah ini juga di Jogja, itu tiba-tiba di tengah ada rumah atau apapun itu, di situ ada pabrik, bisa jadi kos, bisa jadi hotel, bisa jadi ruko yang kebanyakan, bisa jadi macam-macam lah. Jadi lahan-lahan pertanian itu semakin lama semakin habis gitu ya. Dan kami juga pernah melakukan riset itu dengan wawancara beberapa petani di daerah Bantul kalau tidak salah saat itu. Itu petani-petani itu tidak banyak atau mayoritas itu tidak mau generasi penerusnya, anak-anaknya itu menjadi petani. Jadi sebenarnya kita harus memikirkan lebih jauh ke depan, tidak hanya untuk kita, tapi mungkin untuk anak, cucu, dan generasi penerus kita. Mereka itu akan mendapatkan sumber makanan dari mana gitu. Yang mungkin ini di dunia arsitektur atau urban design pun itu kadang-kadang tidak menganggap ini sebuah atau bukan isu yang seksi gitu ya. Jadi ya mungkin nggak banyak arsitek yang memikirkan ini gitu. Ya yang saya tahu ada beberapa arsitek yang benar-benar concern sama kepedulian lingkungan, green architecture movement dan lain-lain. Itu mungkin mereka juga cukup concern, tapi banyak sebagian besar tidak gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari sebuah data, ini ada yang namanya urban explosion ya. Kita tahu di tahun 50-an itu hanya 30% manusia itu tinggal di area urban. Karena memang kota-kotanya juga sangat scattered dan belum membesar ya, membengkak seperti sekarang. Tahun 2000-an awal, 2003 itu sudah hampir 50% manusia tinggal di area urban. Dan 2030 itu tidak lama lagi, 10 tahun lagi nih,
itu sudah 60% manusia tinggal di area urban gitu. Jadi dan sebagian besar itu adalah berada di kawasan Asia ya, khususnya Asia Timur ya, China, kemudian Jepang, Korea, kemudian juga megacity lainnya itu ya, ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan ya, sebagian besar itu, termasuk Indonesia pastinya. Nah, sekarang kalau kita mengerucut ke Indonesia sendiri, ini mungkin hanya saya coba highlight salah satu kota besar di Jakarta saja ya, karena memang di indeks ini hanya Jakarta yang masuk. Jadi di sini ada Quality of Living Survey Worldwide Rankings, memang tahun 2012, tapi saya pernah lihat tahun-tahun sekarang tidak beranjak jauh gitu ya. Ini indikatornya banyak, ini ada political, social environment, economic, social, medical, schools, dan lain-lain gitu. Dan di manakah Jakarta? Jakarta yang saya highlight warna merah ini. Ini ada sekitar ranking 140-an dunia, 130-an dunia gitu. Ini yang saya highlight kuning, ini hanya kota-kota besar di negara tetangga, di Asia Tenggara. Jadi di atas kita tuh ada Manila, masih lebih baik sebetulnya sedikit ya. Kemudian ada Bangkok, kemudian ada Johor Bahru, Kuala Lumpur, dan Singapura yang pastinya juga dia menempati peringkat ke-25-an besar di dunia. Kita hanya menang melawan Hanoi, Ho Chi Minh, dan kemudian Phnom Penh, Kamboja. Jadi kita tahu gitu quality of living di Jakarta sendiri, belum di kota-kota lainnya ya di Indonesia itu peringkatnya sangat-sangat jauh gitu ya, kalau misalnya dari Singapura atau Kuala Lumpur gitu. Nah, kita mungkin agak cepat saja di Indonesia sendiri tuh sekarang ada sekitar 52% ya. Mungkin sekarang bertambah ini karena ini tahun 2010 ini saya dapat datanya. Jadi dalam kurun 40 tahun, 4 dekade itu naik 6 kali lipat. Jadi ada isu-isu yang timbul di sini. Saya bagi menjadi 3, ada sosial isunya, urbanisasi dan metropolitasi yang tinggi, penjarahan kota secara horizontal yang tidak terkendali, masih tingginya kemiskinan perkotaan dan akses pelayanan publik, infrastruktur, dan perumahan yang terbatas untuk masyarakat miskin. Ada isu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata masih terkonsentrasinya di kota-kota metropolitan dan besar. Bahkan sekarang programnya Pak Jokowi kan adalah nawacita ya, membangun dari pinggir gitu. Jadi supaya terdesentralisasi, jadi tidak terpusat gitu ya. Tingkat kompetisi terhadap kota-kota dunia, nilai lahan yang semakin tinggi mempersulit pengadaan lahan untuk kepentingan publik. Ini juga kasus yang sering melanda di Indonesia untuk pembebasan lahan itu pasti sulit sekali gitu ya. Sumber daya alam semakin terbatas dan modernisasi yang mengarah pada homogenisasi wajah kota. Nah, mungkin saya akan menekankan isu environment-nya karena kaitannya di sini dengan topik saya. Ada telapak ekologis yang tinggi, biokapasitas rendah, terjadinya ecological overshoot, dan daya dukung lingkungan yang merosot, banjir, repetitif, ya, hampir tiap tahun, pasti, kemacetan masih, ya, merosotnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Nah, ini mungkin salah satu fenomena yang terjadi. Ini sebetulnya ya, fotonya pastinya sebelum COVID ya, jadi orang masih banyak berkumpul. Tapi intinya di sini kita lihat banyak istilahnya penyakit-penyakit di area perkotaan. Ini memang kebanyakan di Jakarta dan ada satu ini di Bandung, ya di bawah di bawah Pasopati ya, di mana warga kekurangan akan ruang publik ya, akhirnya mereka memanfaatkan ya lahan-lahan sisa tadi gitu loh, di bawah flyover atau ya di lapangan-lapangan yang tidak istilahnya ilegal gitu ya, atau mungkin yang paling membahayakan tuh anak-anak kecil yang tinggal di bantaran rel kereta api ini, mereka harus bermain di tempat yang berbahaya sekali. Kemudian adanya segregasi antara yang the have-nya yang punya dan ini di depan Taman Anggrek ini memang foto lama ya, tapi ini masih juga terjadi gitu ya. Ada penggusuran dan lain-lain gitu. Nah, ada satu yang menarik. Ini saya hanya ambil satu spot di kota Jakarta. Kalau orang Jakarta mungkin ya sedikit banyak paham kawasan ini ya. Ini di kawasan Rasuna Said di Kuningan. Jadi dalam satu kawasan ini saja ya, satu zona ini saja itu ada 3 area yang karakternya itu sangat-sangat ekstrim gitu ya. Kita lihat yang sebelah kanan tuh sangat-sangat padat dan ya semuanya mungkin sangat flat gitu, cenderung horizontal ya. Sedangkan yang tengah itu sudah sangat teratur, vertikal, dan ini kemungkinan memang ya dimiliki oleh swasta gitu ya, kelihatan desainnya segala macam. Sedangkan sebelah kiri itu masih sangat ekstrim, masih sangat kosong, lahan kosong yang entah itu lahan memang belum dibangun atau lahan sengketa. Tapi intinya yang ingin saya tekankan itu dalam satu kawasan aja itu ada penataan tata ruang kota yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Jadi ada segregasi yang sangat ekstrim kita lihat di sini.
Nah, ini mungkin saya ingin ngasih lihat sebuah image aja sih. Sebetulnya mungkin dari kawan-kawan di sini akan melihat sebuah persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang lihat mungkin, wah ini cantik juga ya, desainnya menarik, wah unik gitu, cute gitu, warna-warni, vibrant dan lain-lain. Tapi juga ada yang mungkin pandangannya negatif gitu. Termasuk mungkin saya, ini sedikit kalau menurut saya ini agak ironical gitu ya, ironis. Dimana kita memang tadi ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita kekurangan lahan hijau, kemudian akhirnya ya karena ada inisiatif dari pihak swasta, dari pihak pengembang, ini dari kelihatan ini dalam mall ya, dalam mall kita bikin, mereka bikin uh, sebuah taman artificial ya, memang cantik, tapi hanya menarik secara visual gitu, dimana kita lihat aja di sini ada pagar ya, orang-orang tidak boleh nginjek rumput ini gitu, jadi ya agak ironis gitu loh ya. Nah, kaitannya tadi juga ini mungkin yang tadi saya bilang, ini isu ini mungkin di dunia arsitektur tidak cukup seksi gitu, sampai mungkin akhirnya di saat kita mengalami yang namanya pandemi ini, banyak yang mulai memikirkan isu ini gitu loh, dimana kita semuanya terbatasi, tidak bisa kemana-mana, termasuk secara global, distribusi makanan, tidak hanya ini ya, internal dalam kota atau negara kita sendiri, tapi mungkin secara global gitu, secara internasional, itu distribusi itu benar-benar jadi terbatas gitu loh ya. Jadi yang namanya food crisis ini sebetulnya sudah sebelum pandemi corona ini pun juga sudah mengembang gitu isu ini gitu, tentang global food crisis yang saya mungkin tadi sebut di awal-awal gitu, di mana lahan-lahan kota semakin berkembang, kemudian lahan pertanian semakin habis, dan akhirnya termasuk petani-petani tidak mau menjadi petani di Indonesia dan banyak negara lain. Ya itu mungkin mereka ingin meningkatkan kesejahteraan karena dianggap profesi petani di sini ya paling rendah gitu ya. Beda mungkin di petani-petani di yang di Eropa, di Amerika. Saya waktu kuliah di Belanda juga sempat melihat petani-petani itu, mereka sangat makmur gitu loh, punya mobil mewah dan lain-lain. Beda sama di sini gitu. Jadi beberapa negara ini sudah banyak mengalami ini sebelum pandemi ya, foto-fotonya ya, kekeringan, kemudian kelaparan gitu ya, apalagi yang negara-negara sedang konflik perang dan lain-lain gitu. Nah, Indonesia mungkin saat ini ya walaupun dengan pandemi ini akhirnya kan ekonomi growth-nya jadi ikut turun kan, kemarin sekitar 2,7 atau 2,3% tuh. Diprediksi di mendatangnya bisa 0, atau bahkan minus gitu. Di negara-negara sudah banyak yang minus ya. Tapi kadang-kadang kita masih merasa, oh gampang kok sekarang, mungkin pandemi ya, karena kita terbatas bisa pesan dari ojek online gitu ya, untuk order food gitu, atau ya kalau sebelum pandemi pun kita bisa makan di warteg gitu, di kafe, di restoran banyak. Nah, tapi kita harus memikirkan yang saya bilang tadi ke depannya gitu. Anak cucu generasi penerus kita itu, mereka akan dapat sumber makanan dari mana gitu. Kalau tidak, kita mencoba untuk mengedukasi mereka, mengajarkan mereka, mensosialisasi tidak hanya untuk mereka anak cucu kita, tapi juga mungkin seluruh masyarakat gitu ya, untuk mempunyai yang namanya food security, ketahanan pangan dari level keluarga mungkin. Nah, ini ada countries where prices are already increasing. Ini hanya tabel ini hanya tentang wheat and rice, ya, gandum dan beras, nasi gitu ya. Dan di Indonesia itu sudah over 30% increase di tahun 2010 dan 2011 loh ini ya. Nah, ini juga data lama, tapi ini semakin menukik sebetulnya ke atas ya. Rising food prices ya, corn, rice, soya, wheat, itu semuanya naik gitu dari tahun 2000 sampai 2007 itu ya. Nah, di sini mungkin mayoritas arsitek ya, tapi mungkin kemarin saya di info oleh moderator juga banyak publik atau umum yang ikut seminar ini gitu. Tapi sebagai arsitek, apa yang bisa ini saya, tapi mungkin juga buat teman-teman lakukan untuk kontribusikan ya. Nah, kalau mengenai eco-friendly architecture sendiri sudah banyak ya yang saya bilang. Kalau tentang green architecture, sustainable design, eco-friendly architecture, itu sudah banyak arsitek-arsitek seluruh dunia yang menerapkan ini ya. Ini contohnya satu project di Yokohama, Jepang ya, dari FOA ini yang mendesain sebuah terminal ferry, tapi di atasnya bisa blended dengan ruang publik. Jadi ini ferry-nya di bawah, terminal ferry-nya di bawah, atasnya jadi ruang publik, jadi taman. Jadi kalau sore atau pagi itu mereka piknik di sini, padahal di bawahnya ada ruang publik gitu. Ini salah satu proyek menarik, Highline di New York ya, sebuah tadinya rel kereta api bekas yang tadinya mau dihancurkan
kemudian dibiarkan tetap seperti itu, dan akhirnya didesain secara menarik landscape-nya menjadi sebuah public space, taman gantung atau melayang ya, elevated, yang menarik sepanjang ini, kelihatan ini sebelah kiri ya, yang menarik ya, bahkan ini public New York ini bisa menyusuri yang tadinya bekas rel kereta api tadi itu, sepanjang ini kayak menyusuri di tengah-tengah gedung gitu kira-kira. Nah ini ya Central Park ya, yang sering dijadikan setting film dan lain-lain itu kalau misalnya Jakarta atau kota-kota besar Indonesia itu memimpikan seperti ini gitu ya, itu kita bisa mendapatkan lahan itu yang, maksudnya lahan itu sangat sulit gitu ya, dimana kita harus mencapai 30% lahan hijau di masing-masing kota gitu. Sedangkan Jakarta saja masih 9-11% kalau tidak salah sekarang datanya. Akhirnya banyak visi-visi tentang ya kita kekurangan lahan hijau dan lain-lain, ya udah kita bikin di atas ya, entah itu green roof di masing-masing gedung. Ini sebuah visi saja nih, tapi ada beberapa yang sudah melakukan. Nah, yang juga sangat menarik itu ya, jadi saya coba mengangkat atau raise isu tentang urban farming tadi ya, di mana kita mayoritas mungkin ya, karena tadi ya sudah hampir 60% penduduk di dunia itu tinggal di daerah urban gitu. Jadi bagaimana kalau kita bisa mempunyai kemandirian pangan sendiri gitu, tanpa bergantung, bukannya tanpa bergantung, kita pasti akan tetap bergantung, tapi kita bisa mengurangi ketergantungan itu, ya. Entah itu secara rooftop gitu ya. Ini salah satu contoh di Brooklyn Grange yang sangat menarik. Kemudian ini ada teman-teman ya, komunitas saya yang kami lakukan dari teman Indonesia Berkebun untuk memanfaatkan lahan kota, menjadikan lahan produktif. Kita juga kadang-kadang bekerja dengan CSR perusahaan, bank gitu, untuk bekerjasama dengan maksudnya kita mengedukasi masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya, kayak misalnya di kampung kota. Ini contohnya di Kepulauan Seribu. Nah, ini juga sangat menarik karena saya yakin gitu, kadang-kadang orang masih, apalagi kita tinggal di area urban, apalagi yang sudah lahir dan besar di kota gitu, atau yang generasi-generasi sekarang yang orang tuanya tinggal di apartemen gitu misalnya, saya nggak ada waktu untuk berkebun, saya nggak punya pengalaman, atau yang tinggal di apartemen jarang banget nyentuh tanah gitu. Tapi saya yakin gitu ya, nenek moyang kita di zaman dahulu sebelum adanya peradaban modern dan lain, itu mereka mencari makan selain berburu hewan, itu mereka bercocok tanam semua ya. Jadi saya yakin itu istilahnya DNA atau gen itu masih ada gitu. Jadi planting is human basic survival skill. Saya yakin orang-orang urban juga pasti masih seluruh umat manusia lah punya ini. Jadi makanya waktu itu saya dengan beberapa rekan, waktu itu termasuk Kang Ridwan Kamil yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat, menginisiasi sebuah gerakan Indonesia Berkebun. Hanya berawal dari sosial media. Ini saya cepat aja, lewat Twitter, Kang Emil ngajakin beberapa rekan ya, termasuk saya di situ, ayo kita membuat sebuah movement. Dan kita punya pilot project di Spring Hill Residence, yang lahannya tadinya rusak ya, jadi kita dipinjamkan, bukan dikasih, dipinjamkan sekitar 1 hektar. Ini karena belum dibangun, orang buang puing aja di situ gitu. Nah ini Kang Emil di situ ya, kelihatan belum jadi wali kota saat itu, tahun 2010-2011. Akhirnya lahan itu kita coba garap, dan kita undang semua warga melalui sosial media untuk membuat sebuah gerakan urban farming ya, kita namakan waktu itu Jakarta Berkebun. Akhirnya menjadi sebuah lahan hijau yang produktif ya, tidak hanya hijau secara estetika atau yang pasif gitu ya, tapi kita bisa mengkonsumsi. Dan ini adalah ekspresi orang-orang urban ketika mereka panen. Mungkin beberapa dari antara mereka tidak ikut merawat atau menanam, tapi hanya ikut panennya. Tapi kita lihat ekspresi mereka panen sayuran saat itu. Hanya kangkung memang, tapi kita lihat ya namanya orang urban, orang kota suka yang namanya ya foto-foto, capturing moment. Kemudian ya waktu itu belum ada Instagram ya, jadi ya udah dia upload di sosial media, Facebook atau Twitter gitu. Tapi movement ini akhirnya menjadi viral gitu. Contohnya di Jakarta, awalnya di Jakarta, kemudian di Bandung. Teman-teman Bandung Berkebun juga ada yang beberapa arsitek ya, ada yang dari ITB, ada dari Unpar, mereka mendesain secara landscape-nya, kemudian dari Bogor, Medan, Solo, Semarang, Makassar, Bali, dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang itu, ini belum saya update juga, ini sudah sampai di 50 jejaring di seluruh Indonesia. Ya, konsep kita sebenarnya ekonomi 3E kita sebut, ekonomi, ekologi, dan edukasi. Ya, dari lahan yang rusak ya, menjadi lahan yang bisa subur kembali. Ya, ini intinya ecologically to bring back soil fertility and save the environment. Ya, economically to create sustainable city food supply and food security. Ini lebih kepada ekonomi. Secara ekonomi
meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan warga kota, atau bisa jadi city food supply gitu sebetulnya. Ya, secara edukasi juga kita mengedukasi yang ini saya sebut tadi, generasi-generasi penerus. Jadi mudah-mudahan mereka setelah mereka dewasa nanti, itu mereka bisa menularkan semangat berkebun ini kepada generasi penerusnya. Jadi di saat mungkin nanti adanya krisis pangan dan lain-lain, sama seperti sekarang kita alami, pandemik dan lain-lain, mereka sudah punya kekuatan kemandirian pangan gitu. Kita punya edukasi namanya Akademi Berkebun, dan ini tadi ya sama ya, ekspresi orang kota ketika berkebun ya. Dan buat anak-anak tadi ya, botanical study outside the classroom, dan juga buat tempat mereka bermain secara bebas. Ya. Ada sifat sosial di sini, community empowerment ya, karena kita juga sering mengedukasi institusi lain, misalnya sekolah, kampus, kemudian ada beberapa tempat perusahaan, dan juga warga kota juga, kampung-kampung kota dan lain-lain. Dan kalau di skala secara urban ya, khususnya tentang urban design, ini bisa menjadi alternatif public space yang sebetulnya diciptakan oleh komunitas yang sifatnya online gitu loh. Ya hanya dengan sosial media, mungkin sekarang udah Instagram, dulu Twitter, Facebook saja sudah bisa menghadirkan sekitar 150 orang untuk berkebun bersama di saat itu. Jadi ini jadi kayak public space, mungkin orang bisa ngajak keluarganya, piknik di sini sambil ikut berkebun, atau ya sekedar foto-foto, ikut merawat dan lain-lain. Ya ini achievement dan lain-lain, ini kami mendapatkan Google Awards, terus kita juga pernah kopdar sampai 5 kali. Ini ada Pak Jokowi hadir juga di Solo waktu itu, waktu beliau masih jadi wali kota Solo, Kang Emil juga. Ini ada recognition-nya dari internasional, kita mendapatkan award, dan seremoninya jadi di Brazil, Sao Paulo, Brazil. Kami juga mendapatkan buku juga. Nah, kemudian saya akan lompat nih sekarang. Ini sebetulnya beberapa foto tadi adalah apa yang sudah teman-teman komunitas Indonesia Berkebun lakukan sebelum pandemi corona. Sekarang, setelah adanya COVID-19 ini, dan orang-orang akhirnya terpaksa istilahnya dikungkung atau dibatasin ya, karena mereka harus, mayoritas harus beraktivitas di rumah. Apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Khususnya misalnya banyak orang yang ya secara ekonomi juga mungkin kurang mampu, akhirnya ya mereka banyak mendapat mereka melakukan hal-hal lain gitu ya, untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, Mas Sigit, maaf, dan 5 menit lagi, 5 detik lagi Mas Sigit. 5 detik? Ya. Jadi urban farming as an option ya, during option for food security solution during and post COVID-19. Nih ya, lihat nih dari banyak media, home gardening blooms around the world during coronavirus lockdown. Kemudian dari Tirto juga ini, bisakah berkebun jadi solusi krisis pangan? Waktu itu saya juga sempat interview. Berkebun jadi tren selama karantina. Jakarta Post, Kompas, dan seluruh media di global, bahkan nasional itu sudah melakukan. Dan saya pun juga melihat dari teman-teman yang tadinya mungkin tidak atau tidak ada aktivitas berkebun, itu mulai mencoba. Jadi lihat dari IG story mereka mention ke akun komunitas, mereka sudah banyak, dan itu saya sangat-sangat salut, dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Ini mungkin saya sedikit langsung ke proyek-proyek saya yang juga sebetulnya sudah dilakukan sebelum adanya pandemi ini ya. Jadi saya mencoba untuk mengcombine yang namanya green architecture dengan urban farming tadi. Ya. Nah, ini salah satu contoh di Cipete, ada sebuah proyek namanya Beranda Home. Ini yang juga mendapatkan nominasi award dari Up Daily 2019 tahun lalu. Jadi memang kami mayoritas menanam tanaman sayuran, bahkan secara di fasad dan di area rooftop ya, di area courtyard juga, ya, di semua railingnya. Ini di rooftopnya kita juga membuat area urban farming juga. Nah, ini ada project di BSD, ini sudah jadi ya. Ini kira-kira skematisnya, zona area penanamannya. Jadi kita combine, tidak hanya semuanya juga tanaman produktif atau tanaman sayuran, tapi kita combine dengan tanaman-tanaman estetika atau dekoratif gitu ya. Ini sudah jadinya, ini waktu 3D-nya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi ini di area rooftop kita bikin benar-benar, jadi tanah kita masukkan ke sini. Jadi ini bukan hanya raised bed atau pot-pot ya, tapi benar-benar kita berkebun di atas lantai 2 gitu. Ini sudah jadinya. Nah, ini juga masih under construction. Ini ada rumah juga di Jagakarsa di Jakarta Selatan. Ini kita buat rooftop garden juga di atasnya, ya. Dan beberapa material ini kita menggunakan material bekas.
ini ada sebuah butik hotel di Jogja, masih proposal, kemarin masih ngurus perizinan kalau nggak salah, saya belum tahu update-nya. Nah ini juga kita di area area atasnya kita pakai kontainer, dan di atas kontainer itu kita mau coba bikin area berkebun yang mungkin dekat dengan co-working space-nya kira-kira. Ini ada project di puncak, ini juga sama, kita bikin sloping seperti ini, dan di lahan belakang sebetulnya mungkin tidak kelihatan, itu kita akan adakan urban farming area juga, karena ini restoran di puncak ya. Ini master plan UKI kompetisi, ini juga kita bikin di bagian belakang ini area urban farming untuk kampung kota di sekitarnya. Ini ada sebuah resort di Banyuwangi, ini bukan urban farming, tapi kita mencoba untuk mempertahankan area farmnya, karena memang di situ ada sawah dan ada empang yang kita coba pertahankan. Nah, kemudian ada proyek yang skalanya lebih besar, yaitu public space. Ini kami terlibat di proyek Airpetra waktu zaman Pak Ahok jadi gubernur DKI. Jadi di Airpetra pun juga sudah ada yang namanya kebun gizi. Jadi seperti ini, walaupun kecil, tapi akhirnya ada beberapa Airpetra yang sudah mengembangkan ini menjadi besar, urban farming-nya. Dan ini Airpetra ini sudah tersebar di 300 titik lokasi Jakarta. Dan jadi saya senangnya cukup bahagia karena urban farming ini sudah tersebar di banyak spot di Jakarta ya. Ini yang terakhir mungkin masih ongoing, sebenarnya sudah jadi, tinggal operasi karena operasional, cuma karena ada COVID jadi berhenti. Jadi ini ada proyek taman, ini zamannya Pak Anies, kami terlibat juga untuk membuat desain taman. Ini ada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, ada sawah, memang benar-benar sawah existing. Kita bikin kolam retensi dan ada beberapa tempat rekreasinya, jadi warga kota bisa mengalami sawah ini, gitu ya, mengalami atau mendapatkan experience tentang sawah. Tapi kita juga buat ada area RTH-nya, dan di sini ada area urban farming yang kita bikin secara tidak monoton lah ya, kita bikin semacam berundak-undak seperti ini gitu. Jadi ada sawah, tapi juga ada area kebunnya gitu. Ada beberapa fungsi lainnya seperti shelter, kemudian ada playground dan futsal. Jadi mungkin yang ingin saya tekankan di sini, ya sebetulnya kami hanya di dalam komunitas hanya ingin memberikan kebahagiaan gitu ya. When we can share happiness, knowledge, and experience to others, moreover, make them indispensable. Intinya apa yang kita coba edukasikan, sosialisasikan dengan warga, ataupun saya pribadi dengan kantor saya kepada klien, itu untuk mencoba mengedukasi klien dan juga mudah-mudahan bisa menularkan semangat positif ini ke seluruh umat manusia lah gitu ya kira-kira. Dan ini mudah-mudahan bisa bertahan untuk setelah COVID ini. Dan saya yakin arsitektur bisa mengambil peran di sini gitu. Kalau ini mungkin saya coba menerapkan konsep urban farming di sini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya agak lama. Saya tutup di sini. Nanti silakan kalau mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sigit atas materinya per hari ini. Cukup menarik sekali nih Mas. Untuk yang di Jogja, saya baru lihat ini yang guest house sama rumah yang slooping tadi. Mungkin bisa dikunjungin ya Mas ya? Selain proyek yang di Setu Babakan. Iya, nanti kalau udah kelar ya COVID-nya. Yap. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti kita ada sesi tanya jawab di setelah narasumber kedua ya Mas Sigit. Jadi mungkin bisa sambil dilihat dulu beberapa chat-chatnya yang sudah masuk. Untuk mempersingkat waktu kembali, saya persilakan kepada Mas Gusma, Ardiasa Fabian Gusma atau sering dipanggil Mas Gusma untuk materinya. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slide-nya sudah terlihat? Oke, sudah. Mungkin di sini topik yang akan saya coba ceritakan berbeda dengan yang jelasan Mas Sigit tadi ya. Di sini bagaimana saya akan menjelaskan mengenai understanding urban mobility, pedestrian waste, and urban spectacles. Mungkin di awal ya, gambaran urban mobility itu apa. Jadi secara garis besar, itu lebih bagaimana pergerakan di dalam suatu perkotaan. Yang intinya terdiri dari 3 gerakan utama, yaitu kolektif, individu, dan barang. Secara kolektif atau angkutan umum bisa kita lihat ada kereta, ada seperti kendaraan-kendaraan publik yang bisa digunakan bersama, bis, dan sebagainya. Transport individu itu biasanya kegiatan berjalan kaki atau orang berjalan-jalan.
Kemudian yang terakhir adalah transportasi barang. Jadi impact terbesar dari corona saat ini adalah ketiga dari urban mobility ini. Hampir dipastikan semua pergerakan dibatasi. Jadi di sela-sela COVID ini, urban mobility adalah sesuatu yang paling terkena impact-nya. Belajar dari sebuah sejarahnya sendiri, urban mobility ini di setiap negara berbeda-beda. Di Eropa sendiri diawali dengan working horse car atau kereta kuda, kemudian electric car, ada semacam bis kereta seperti itu, kemudian ada otomobil, freeway era, sampai yang terakhir adalah integrated. Di Indonesia sendiri itu berbeda. Di sini mungkin dulunya ada andong becak, kemudian masa kolonial masuk ke kereta, baru sekarang mobil, dan di Jakarta sudah ada sistem transportasi menggunakan MRT. Jadi setiap kota memiliki urban mobility yang berbeda-beda. Taksonominya sendiri di sini ada 5 gerakan. Jadi apakah urban mobilitas itu gerakan pendulum, itu gerakan yang biasa terjadi sehari-hari seperti kita di rumah, berangkat ke kantor, kemudian berbelanja, pulang lagi, itu sesuatu yang sudah rutin. Gerakan profesional sendiri seperti kita berangkat kantor, bekerja. Gerakan pribadi ini lebih bagaimana kita wisata, jalan-jalan. Gerakan wisata lebih ke bagaimana kita relaksasi ke tempat wisata ya, dan distribusi lebih ke arah pergerakan barang. Nah, di sini kami akan coba membahas bagaimana gerakan wisata dalam urban mobility di saat ini. Bisa dipastikan kemajuan pariwisata adalah devisa terbesar di Indonesia. Namun di saat COVID ini bisa dipastikan ketika pariwisata semuanya di lockdown, impact pariwisata menurun drastis. Kemudian bagaimanakah wisata yang terbaru di saat ini? Jadi seiring berkembangnya zaman, pariwisata juga berubah. Beberapa yang terbaru adalah jalan kaki ini sebagai tren wisata yang baru. Dalam jalan kaki sendiri kita juga mengenal ada sebuah istilah mengenai pedestrian base atau bagaimana jalur pedestrian, jalur berjalan kaki yang biasanya dilengkapi dengan sarana infrastruktur. Nah, yang menarik ketika membicarakan mengenai pedestrian itu biasanya ada urban spectacles atau sesuatu yang menjadi daya tarik dalam pedestrian base itu sendiri atau tontonan atau sesuatu yang membuat orang kenapa mau berjalan kaki atau berkerumun di area tersebut. Studi case yang akan saya coba jelaskan ini di Yogyakarta, khususnya adalah di Malioboro sendiri. Ini adalah foto Malioboro zaman dahulu ketika masa era kolonial. Bisa dilihat di sini bagaimana perkembangan waktu itu sangat-sangat sepi sekali. Jadi pengunjung atau pejalan kaki bisa berlalu lalang. Namun seiring perkembangannya zaman di tahun 2014 ke bawah, sangat urban mobilitas sangat tinggi sekali di area ini. Malioboro menjadi jantung kota Jogja. Bisa dipastikan untuk Malioboro ini dulu menjadi kawasan parkir terpanjang di Indonesia karena hampir sekitar 2 kilo itu isinya adalah parkir motor semua. Kemudian untuk mobil juga di sini sangat macet sekali dan pejalan kakinya luar biasa susah. Jadi spectacles di sini banyak sekali, orang-orang berjalan-jalan dan lain sebagainya. Ini foto sebelum COVID. Kemudian tahun 2014 pemerintah mengadakan sayembara desain Malioboro tentang kawasan. Waktu itu kami berlima mengikuti sayembara tersebut dan kemudian keluar sebagai juara 1. Setelah selesai menjadi juara dalam sayembara tersebut, pemerintah atau Pemkot Jogja meminta tolong untuk membuatkan sebuah grand design atau desain kawasan pedestrian yang ini akan menjadi bagaimana cikal bakal penataan pedestrian Malioboro saat ini. Malioboro adalah desain kawasan filosofis, jadi di Jogja itu termasuk sudah dimasukkan dalam tentatif listnya UNESCO, bagaimana dia sebagai kawasan heritage atau cagar budaya dari sepanjang Gunung Merapi sampai dengan Laut Selatan. Nah, pendekatan yang saya gunakan waktu itu adalah, ini juga salah satu dari tesis saya, yaitu ruang publik atau kualitas ruang publik. Bagaimana di sini saya mempelajari bahwa ruang publik itu memiliki banyak sekali turunan atau beberapa fungsi-fungsi lain, ada 8 ya kalau di sini. Ada skala, kepadatan, sampai ada juga ruang publik dalam dan ruang publik luar. Jadi kalau dibahas untuk detail dari ruang publik sendiri, itu sangat banyak sekali untuk menjadikan kawasan Malioboro sebagai ruang publik, apa yang harus dilakukan. Studi yang digunakan di sini adalah
person centered mapping. Jadi metodenya adalah membuat peta kawasan Malioboro, kemudian dari pagi, siang, dan malam melihat aktivitas yang ada di sana. Jadi warna merah yang ada di sini itu adalah aktivitas manusia yang ada. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya titik merah itu adalah orang, itu adalah tempat urban spectacles atau terjadi kumpulan. Dan biasanya di situ pasti ada sesuatu yang membuat orang tertarik atau mau datang ke situ. Sebagai contoh di sini ada andong, becak, mobil, parkir motor, kemudian titik pohon, angkringan. Nah, terlihat aktivitas paling banyak biasanya berada di bawah pohon, kemudian berada di angkringan, di beberapa titik signage untuk fotografi. Kemudian metode yang kedua adalah melakukan serial mapping. Di sini metodenya sama, kita melihat bagaimana aktivitas dan penggal ruang jalan yang ada untuk mendapatkan informasi secara fisik. Jadi di sini sama, dari pagi, siang, sore, dan malam kita lihat aktivitasnya, karena ruang jalan di sini setiap pagi, siang, dan malam memiliki jenis aktivitas yang berbeda. PKL-nya juga berubah-ubah dari pagi, siang berbeda, dan malam pun berbeda. Jadi bisa dipastikan ada beragam jenis aktivitas yang ada di sini. Dari hasil analisa yang dilakukan, langkah kedua adalah pembuatan building mass atau massa bangunannya skala 1:1 untuk melihat bagaimana skala D per H atau deep per height. Jadi suatu ruang publik itu akan memiliki kualitas atau kapasitas ruang yang bagus ketika skala D per H-nya itu sama dengan 1. Itu biasanya skala atau proporsi ruangnya jauh lebih enak. Di sini kemudian langkah berikutnya adalah membuat suatu karakteristik segmentasi. Jadi untuk melihat bagaimana aktivitas inti dari karakteristik Malioboro itu. Nah, temuan yang kami dapatkan dari desain Malioboro sampai pada akhirnya adalah bagaimana di Jogja ini memiliki satu karakter yang mungkin tidak ada di kawasan lain. Jadi ini adalah budaya mengenai masyarakatnya sendiri yang hobinya adalah kongko-kongko atau nongkrong. Jadi bisa dipastikan ketika ada satu tempat duduk atau satu space ya, itu orang akan bergumul di situ dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, dalam desain ruang publik ini, jumlah dari kursi atau tempat duduk yang kami sediakan di Malioboro itu pasti penuh, karena memang yang dibutuhkan di Malioboro adalah sebagai ruang publik. Kemudian, setelah selesai dari desain kita, biasanya kita ada FGD ini dengan para akademisi, praktisi, dan dari pemerintah. Kita lakukan presentasi kepada mereka. Kemudian di tahap awal kita mengeluarkan guideline urban spesial. Jadi di sini adalah untuk melihat tidak boleh ada lagi perkembangan bangunan di Malioboro yang dimana dia secara D per H-nya itu jauh menutupi sumbu 45 derajat atau menutupi korok utama ruang jalannya. Kemudian untuk transportasi dan sirkulasi urban mobility di sini, waktu itu kita juga sarankan agar tidak terjadi kepadatan di Jalan Malioboro, harus menjadi kawasan semi pedestrian dan pola pergerakan untuk jalur kendaraan kita buat giratori berlawanan arah jarum jam, itu mengelilingi kawasan Malioboro sendiri. Untuk yang terakhir, toko dan PKL juga kita tata. Jadi memang banyak sekali hal-hal dan varietas yang kita olah di sini untuk menata Malioboro sebagai ruang publik. Tidak lupa kita juga menata landscape. Jadi tadi dari Mas Sigit luar biasa mengenai landscape urban farming-nya. Sedangkan di Jogja di sini kami mengenalkan adanya tanaman filosofis. Tanaman filosofis ini, jadi di Jogja itu hanya boleh ditanam di sumbu filosofis sesuai dengan zaman dahulu yang sudah ada. Di sini hanya boleh ditanam untuk tanaman asam dan gayam. Kemudian teknologi dari landscape yang kita tawarkan juga adalah sistem bioretensi. Jadi di bawah pot-pot tanaman memang kita sediakan jalur untuk drainase air, dan ini dari sisi utara sampai dengan sisi selatan. Dan salah satu hal unik yang akan saya coba jelaskan di Malioboro adalah penggunaan material lokal yang mungkin ini hanya ada di kota Jogja. Jadi di tahun 2010, waktu itu Gunung Merapi pernah meletus dan abu vulkanisnya itu menutupi hampir seluruh Jogja. Waktu itu sampai tahun 2014 abunya masih banyak sekali, dan waktu itu kami berpikiran bagaimana ya ceritanya
supaya abu ini bisa nggak sih menjadi satu material lokal kita yang ini bisa menjadi ciri khas dari kota Jogja. Kemudian kita coba cari beberapa vendor rekanan yang bisa pembuatan teraso. Jadi di sini abu itu dijadikan satu bahan utama dalam pembuatan material pavingnya, sehingga di sini keluarlah material teraso. Jadi secara konsep kami beranggapan bahwa musibah yang terjadi waktu itu bisa menjadi anugerah bagi kita saat ini. Kemudian mulai kita masuk pada pendetailan street furniture seperti kursi yang menjadi tempat berkumpul tadi. Dan waktu itu Jogja juga lagi hotnya pengembangan branding Jogja. Jadi branding Jogja pun pada waktu itu kita coba masukkan kepada semua elemen street furniture yang ada. Dan yang menarik di sini adalah pengembangan elemen street furniture itu kita tidak mau menggunakan import atau kita pesan dari luar negeri yang mahal dan lain sebagainya. Kita coba manfaatkan dari pengrajin lokal yang ada di sekitar Jogja. Jadi salah satunya kita bisa lihat pada bulat Malioboro, taktil Malioboro, ini menggunakan aluminium dan teknik pembuatannya adalah teknik kenteng. Kenteng itu biasanya dipakai oleh seniman di Jogja ketika membuat seni rupa, itu dipukul atau ditata satu persatu, dan ini ada di sepanjang Malioboro. Jadi bisa dibayangkan semua material yang ada di Malioboro ini adalah hasil karya pengrajin. Jadi kita sebut ini kearifan lokal dari Malioboro itu sendiri. Untuk sistem urban design, water sensitive urban design, kita manfaatkan bagaimana sistem retensi, sumber resapan, terkoneksi dengan ruko-ruko yang ada di situ. Kemudian yang menarik adalah ketika Malioboro ini sudah selesai ditata, keluar sebuah gerakan atau komunitas yang namanya Rakasik Malioboro. Jadi di sini menariknya adalah banyak warga yang mulai memiliki. Dulunya itu tidak pernah ada warga yang peduli, entah itu kotor ataupun banyak sampah, nggak ada yang peduli. Baru setelah selesai, di sini ada namanya Malioboro Rakasik. Itu sampai dengan 10 atau 12 waktu itu, dan terus berlanjut setiap bulannya. Kemudian sampai akhirnya keluar dengan namanya Selasa Wage, di mana di situ benar-benar Malioboro full akan dikosongkan dari PKL dan digunakan untuk bersih-bersih. Jadi ini sebuah gerakan yang bagaimana warga mulai peduli dengan ruang publik di sekitarnya. Ini adalah salah satu foto ketika belum penataan, jadi temanya masih mungkin pacaran ya. Kemudian ketika sudah selesai ditata, naik levelnya jadi prewedding. Di sini seperti kesan-kesan di luar negeri, bahkan romantismenya mulai keluar di Malioboro, apalagi terutama ketika waktu selesai hujan, karena pantulan dari teraso sendiri dia tidak licin tapi bisa memantulkan bayangan, jadi memang luar biasa. Dan seiring perkembangannya zaman, bahkan mulai banyak warga yang berfoto atau selfie dan akad nikah atau foto prewedding di Malioboro itu sendiri. Jadi ini menarik sekali, misalnya Mbak Nova ke depan ingin melakukan prewedding bisa di sini ya, karena ini sudah menjadi kawasan yang luar biasa, menjadi kawasan foto. Dan dulu sebelum zaman Malioboro ini ditata, beberapa teman-teman seniman ketika melakukan pameran seni di sini levelnya masih seni botol bekas atau sampah. Kemudian ketika Malioboro sudah ditata, di sini mulai keluar seniman-seniman utama kota Jogja dengan karyanya yang begitu besar. Ini tekniknya sama, dia menggunakan kentengan dari aluminium, menyesuaikan dari desain dari bulat-bulat yang sudah kita buat. Kemudian untuk halte bis juga di sini mulai menjadi titik poin selfie juga, yang dulunya tidak pernah. Kemudian di depan Bank BI itu sampai dengan titik 0 kita tata. Beberapa lanskap yang sudah besar kita coba ganti dengan regenerasi yang lebih baru. Teman-teman seniman mulai mengisi, ada video mapping yang besar-besaran, dan impact-nya ini sebenarnya hampir mirip dari gerakan yang dibuat oleh Mas Sigit. Artinya apa? Ketika pedestrian ini sudah jadi, pertama, dari beberapa daerah di Indonesia mulai meniru, seperti Bengkulu, kemudian di Solo, kemudian di Sutiaji, ini juga di Kabupaten Batang, ini di Blora Jawa Timur, kemudian di Jakarta sendiri, Jatinegara waktu itu dari Urban Plus, Pak Angga Sinaga juga sempat datang ke Jogja untuk melihat atau menceritakan bagaimana di sana juga sedang menata kawasan pedestrian di Jakarta. Ini adalah kondisi titik 0 yang waktu itu kami sampaikan. Jadi secara garis besar,
Malioboro saat ini sudah menjadi kawasan wisata yang utama, namun selama COVID, impact-nya benar-benar besar sekali karena uh, pemerintah juga tidak bisa mengutamakan kegiatan wisata di sini. Namun pemerintah menyarankan kalau ingin melihat kawasan Malioboro bisa membuka mem.jogja.prof.go.id untuk CCTV Kota Jogja sendiri. Jadi yang mau kangen dan ingin melihat kondisi Malioboro saat ini tidak perlu datang dulu, mungkin bisa melalui jarak jauh. Kemudian kemarin juga Kepala Dinas Pariwisata Jogja, Kepala PU juga memberikan masukan, Mas, bagaimana kita sebagai arsitek juga bisa berpartisipasi mengenai cuci tangan. Di sini kita juga menyarankan pembuatan tempat cuci tangan yang mungkin ini belum direalisasi karena kegiatan ini juga bertentangan. Kalau kita menyediakan cuci tangan, artinya kita malah menyuruh orang untuk datang ke Malioboro itu sendiri. Jadi memang kegiatan ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Seiring dengan pengembangannya Malioboro, yang harus diutamakan dalam penataan ruang publik adalah toilet. Ini adalah beberapa contoh toilet-toilet yang ada di Malioboro, dan ketika Malioboro sudah menjadi kawasan yang baik, harusnya kawasan toilet itu juga bisa menjadi salah satu citra dari kawasan itu. Seperti contoh di Australia, itu waktu kita ke sana ada semacam public toilet map, atau bagaimana di sana itu toilet itu sudah menjadi peta. Jadi di tempat kita itu belum ada gitu loh, kita belum concern dengan yang namanya toilet, kita masih tidak peduli. Nah, waktu itu Malioboro belum ada toilet, kita memberikan percontohan untuk bisa nggak kita kasih percontohan toilet di Malioboro yang sekalian dia menjadi ruang publik, bahkan tempat berkumpulnya public space waktu itu. Jadi ini di depannya BI, waktu itu ada sebuah tanah. Harapan kami ketika mendesain toilet adalah kita tidak ingin, karena di kawasannya di atas adalah kawasan heritage atau budaya, kita tidak mau mendesain di sisi atas. Jadi toiletnya itu kita taruh di bawah, di atasnya kita transparansi kaca, supaya orang lebih suka berjalan di atas. Jadi toilet di sini konsepnya sebagai ruang bawah. Dan di Jogja, ini adalah salah satu toilet yang menggunakan incline wheelchair lift atau toilet difabel pertama menggunakan tangga turun. Ini otomatis, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi nuansanya kita buat seperti terang, kemudian ada sistem pencahayaan lighting menggunakan sistem green building. Jadi lampu yang kita buat di sini menggunakan sistem sensor. Yang menarik adalah banyak yang beranggapan toiletnya ini angker atau berhantu, dikarenakan pernah ada yang berada di toilet mungkin lagi karena dia diam terlalu lama, lampu itu otomatis mati ketika malam. Padahal itu sebenarnya menggunakan sensor, jadi dia dikira itu di sini seram, padahal itu hanya menggunakan sensor saja yang otomatis mati ketika tidak ada gerakan di dalamnya. Kemudian lanjut lagi masih di Malioboro, ini berada di Kompleks Kepatihan atau di sisi sebelah baratnya kantor gubernur. Jadi waktu itu kita mendapatkan lahan yang dulunya hanya digunakan untuk tempat parkir. Waktu itu usulan kami adalah Malioboro ini per meternya di sini 50 juta. Tapi bagi pemerintah, kita harus bisa memberikan satu contoh atau teladan. Kita ini butuh ruang publik atau public space. Akhirnya, ya sudah kita buat semacam taman saja yang hijau, yang luas. Kita tidak usah memikirkan namanya 50 juta per meter itu. Nah, di sini kita buat semacam taman yang fungsinya adalah untuk entrance atau informasi, serta ada beberapa teknologi yang kita coba usulkan di sini ke depannya. Tidak lupa juga toilet publik di sini kita juga sediakan, jadi kita juga concern dengan yang namanya toilet dan rest area. Kemudian yang menarik lagi setelah Malioboro itu tertata, beberapa gedung di Kepatihan mulai ditata kembali. Jadi ini adalah satu-satunya gedung PKK, gedung ibu-ibu ya waktu itu yang kami usulkan. Seharusnya di sini ini menjadi taman. Tapi waktu itu diminta untuk mendesain sebuah bangunan. Akhirnya kita usulkan waktu itu, ya sudah kalau di sini adalah sebuah taman, kita akan taruh di lantai 2. Jadi kita benar-benar menggunakan konsep green roof. Kemudian di sini kita taruh beberapa tanaman yang fungsinya lantai 2 adalah tempat untuk relaksasi atau mungkin ibu-ibu ada senam dan lain sebagainya waktu itu. Jadi kurang lebih gambaran desainnya seperti ini. Ini ketika sudah terbangun, tanamannya sekarang semakin lebat, semakin rindang. Beberapa di atas mulai digunakan ibu-ibu untuk bercocok tanam. Jadi hampir menariknya adalah pemanfaatan ruang ini di luar dari ekspektasi kita saat itu.
Yang kita harapkan hanya untuk ruang senam, ternyata ibu-ibu memang suka bercocok tanam, dia mulai menanam di sini. Dan yang menarik di bangunan ini sisi sebelah utara, bangunan utara ini karena menghadap langsung cahaya matahari, kami taruh vertical garden dari bawah sampai atas yang memang tujuannya adalah untuk menghalau panas yang masuk. Desain bangunan ini sendiri kita juga terapkan passive design, jadi bisa dilihat ini untuk detail green roof-nya yang masih tumbuh waktu itu. Di sisi sebelah kiri itu untuk dinding bagian bawah kita buka, jadi secara konsep penghawaan udara masuk dari bawah keluar dari atas, kita di sini tanpa penggunaan AC, jadi benar-benar ruang ini dingin karena ada lanskap dan sebagainya. Ini untuk yang di roof garden-nya, jadi ini kita benar-benar membuatkan gedung pemerintah pertama di Jogja dengan konsep green roof, dan ini mungkin sekarang sudah mulai berkembang konsepnya. Mas Gusman, 5 menit lagi ya. Oke, baik. Kemudian lanjut ke Jogja, karena tadi setelah selesai dengan Malioboro, pemerintah mulai menata sumbu filosofis, kemudian jalur-jalur utama kota Jogja. Jadi setelah dilakukan beberapa penataan, di sini kita mulai membuat satu karakteristik bagaimana Jogja ini harus kita berikan satu karakter yang dia harus berbeda dengan kota lain. Artinya ketika orang datang ke Jogja itu ya, oh ini Jogja, tidak ada lagi di kota-kota lain. Nah, di sini kita mulai membagi konsep pedestrian, ada welcoming street, itu hanya kita taruh pada batas kota Jogja. Kemudian ada commercial street, itu berada di jalur utama kota Jogja, ada garden city, dan teras budaya atau philosophical street sendiri. Nah, ini adalah beberapa guideline yang kita coba buat waktu itu, karena permintaan desain pedestrian sempat meningkat, dan ketika tidak ada guideline, bisa dipastikan akan banyak sekali muncul keluar-keluar desain yang ada di sini. Oleh karena itu, kita buat semacam desain atau guideline, sehingga di sini penataan kawasan pedestrian di Jogja menjadi semakin tertata. Nah, sedikit sharing mengenai desain yang kedua adalah di Jalan Sudirman. Waktu itu kondisinya bisa terlihat seperti ini, hampir tidak tertata untuk jalan saja di sini naik turun, kemudian drainase juga sangat parah, sering terjadi banjir, pohon maju mundur, kemudian ada tiang listrik dan lain sebagainya, dan tidak nyaman sekali lah. Dan di sini untuk jalur pejalan kaki itu sangat sempit sekali. Jadi ide yang kami tawarkan waktu itu adalah kita akan mengekspansi untuk ruang pejalan kaki dengan mengambil lanskap yang ada di pohon. Jadi konsepnya balancing structure. Jadi dengan konsep ini, menariknya adalah ada ruang publik di antara taman, dan itu fungsinya menjadi ruang-ruang edukasi atau ruang sosial yang bisa digunakan untuk kegiatan aktivitas. Kemudian kita mulai mendevelop untuk street furniture-nya, dan di sini untuk lanskap, karena di Jogja itu lucu, jadi di zaman penanamannya dulu, tanamannya sudah besar-besar, itu ditanam di atas permukaan tanah. Artinya gundukan itu salah sebenarnya. Jadi kita bisa pastikan di Jogja itu hampir semua tanaman ditaruh di atas permukaan. Yang artinya ketika tanahnya itu nanti kita hilangkan, tanaman bisa roboh. Akhirnya kita coba perkuat menggunakan turf, jadi di sini konsepnya. Kemudian ini secara lanskap kita juga mengusulkan penanaman penyiraman otomatis. Jadi di Jogja selain penyiraman untuk lighting juga smart light. Jadi kita ada bagaimana hemat energi juga. Ini gambaran desain yang kita usulkan waktu itu. Jadi ada ruang-ruang publik yang tercipta, bahkan bisa digunakan untuk aktivitas atau kegiatan seni ketika malam. Dan ini ketika sudah jadi waktu itu, kita juga tambahkan beberapa signage, beberapa branding Jogja, kemudian aksara Jawa, dan tulisan-tulisan yang mungkin menjadi titik selfie. Dan yang menarik adalah ketika pedestrian ini sudah selesai, pemerintah mulai melakukan namanya Jogja Car Free Day. Jadi hampir seperti di Malioboro waktu itu ada Selasa Wage, di Jalan Sudirman sendiri ada namanya Car Free Day, di mana mulai orang datang berkerumun, kemudian berjalan-jalan. Di sini menjadi ruang publik yang waktu itu sangat luar biasa ramai sekali. Dan sama, problemnya adalah toilet tidak ada. Akhirnya dari Dinas Pariwisata yang paling dekat dengan Jalan Sudirman waktu itu meminta tolong untuk bagaimana kalau di sana dibuat toilet. Jadi ini adalah usulan untuk toilet, dan ini
berada di depan bangunan heritage juga, jadi sudah disetujui dari Dinas Cagar Budaya waktu itu. Untuk DED karena COVID di cancel, jadi memang banyak proyek yang terpending juga karena COVID ini. Kemudian ini yang terakhir, pedestrian Tugu yang sebenarnya sudah mau dibangun, tapi karena waktu itu pandemi luar biasa, proyek ini di cancel. Jadi ini sudah masuk lelang. Yang terberat di Jogja itu adalah menghilangkan tiang-tiang PLN atau tiang listrik. Jadi Tugu Jogja itu kelihatan tidak elegan dikarenakan sekitarnya itu tiang listrik berseliweran. Jadi kita penataan pedestrian ini paling berat adalah diskusi dengan pihak PLN untuk menurunkan tiang listrik ke bawah tanah. Dan selain biaya yang sangat besar sekali, space yang digunakan penurunan di bawah tanah ini juga sangat besar, hampir seperti trafo besarnya. Kemudian kita juga usulkan penggunaan ruang publik. Dan di sini kami yang terbaru setelah tadi Malioboro kita menggunakan teraso, untuk konsep pedestrian di Tugu sendiri kita mengusung poros paver. Jadi di sini kita menggunakan semacam teraso tapi dia berlubang. Jadi konsepnya adalah dia ada teraso 4 cm, batu kerikil 10 cm, batu kali sampai dengan setengah meter sampai dengan 1 meter yang fungsinya benar-benar untuk peresapan air di sini. Jadi ini teknologi terbaru dari paving pedestrian yang kami usulkan. Kemudian lanjut lagi di sini juga sistem tanaman, penyiraman otomatis, sistem bioretensi, penyerapan bawah tanah kita juga usulkan, sampai dengan penyeberangan pelikan cross juga kita lengkapin secara konsep CCTV untuk kedepannya semua pagar yang ada di sumbu utama atau jalan komersial Jogja itu harus kita buka supaya public private di sini memberikan akses. Jadi di Jogja itu yang terlihat sempit adalah banyaknya pagar-pagar yang berada di sebelahnya pedestrian. Usulan kami adalah membuka semua pagar yang ada di situ supaya ruang publik kita menjadi semakin luas. Nah, untuk keamanannya di sini adalah penggunaan CCTV yang terintegrasi dengan lampu-lampu yang ada di sekitarnya. Ini sedikit gambaran. Jadi kedepannya untuk Malioboro sendiri dan Tugu itu sudah terintegrasi dalam satu kawasan pedestrian. Mungkin bahkan termasuk untuk event terbesar ketika di Jogja ini digunakan untuk Jogjanet Carnival, waktu itu bisa dipastikan hampir mencapai 5.000 pengunjung dan toiletnya ya hampir tidak ada waktu itu. Akhirnya di sini kita coba bikinkan semacam deadline untuk toilet menggunakan toilet kalkulator, di mana di sini kita menghitung jumlah toilet dari kebutuhan ruang yang ada. Dan kita usulkan pembuatan ruang publik atau toilet yang berada di bawah. Mungkin ini ada satu video terakhir penutup akan saya coba sharing. Kelihatan ya? Belum masuk, Mas Kusma. Belum ada videonya. Oh, sebentar. Ini back to Zoom. Stop share, saya share. Ini. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah. Ini untuk yang terakhir dan sekaligus untuk penutup. Berarti pasar yang ada di Simpang Tugu itu sudah hilang ya? Pasar Keranggan itu ya? Iya, ke depan memang kita usulkan membuka ruang publik di sini. Oke.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nova. Ya, terima kasih Mas Gusman. Menarik sekali. Oke, ini gimana? Saya mau nanya dulu, itu apakah di kawasan Malioboro sudah tidak ada kendaraan yang boleh melewati itu? Atau benar beritanya itu? Belum. Ini kan masih uji coba, jadi di uji coba dulu bisa atau tidak. Karena beberapa kan masih dari Dinas Perhubungan sendiri perlu strategi. Jadi masih belum. Oh gitu. Oke. Wah, dari dua narasumber ini sangat menarik sekali materinya. Pertanyaannya juga sudah menumpuk nih. Oke, mohon untuk narasumber keduanya memberikan tanggapan. Saya akan membacakan dari beberapa. Yang pertama dari Kalimantan Selatan. Sekarang di Kalimantan Selatan banyak perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan pabrik. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu narasumber dari Fitri Mahyudi? Monggo, silakan Mas Sigit dan Mas Ardi. Desa Gusma. Oke, ya mungkin memang sebetulnya kembali juga kepada integritas dan kapabilitas dari pemerintah setempat itu sendiri ya. Jadi memang kalau memang sudah ada aturan yang diberlakukan semacam RT/RW atau bahkan sudah mempunyai rencana detail tata ruangnya atau RDTR yang lebih detail daripada RT/RW tadi ya, kan harusnya itu sudah ada aturan yang harus diikutin gitu ya. Jadi kalau misalnya itu lahan pertanian memang nantinya akan menjadi apa, ya memang itu aturannya gitu. Entah itu background waktu pengambil keputusannya seperti apa. Tapi kalau memang di RDTR atau RT/RW yang lebih makro tadi, di situ memang ya harus istilahnya dipertahankan atau menjadi lahan pertanian abadi atau sawah abadi ya sebetulnya itu tidak boleh. Jadi yang saya bilang tadi kembali kepada regulasi dari masing-masing pemerintah tempat. Tapi memang kendalanya di beberapa kota dan kabupaten itu juga kayak regulasi-regulasi seperti itu juga masih belum ada gitu ya, kayak RT/RW, apalagi RDTR. RT/RW saja belum punya gitu ya. Dan yang sudah punya pun juga kadang-kadang tidak tegas gitu loh. Yang sudah punya pun juga kadang-kadang masih banyak alihan fungsi dan lain-lain. Jadi ya harusnya kalau memang saya tidak tahu ini ya yang bertanya apakah publik atau ada institusi tertentu, mungkin kalau memang di lahan di daerahnya belum ada RT/RW ya, mungkin sudah mulai harus bisa dari publik adanya sebuah gerakan publik, ataupun kalau sekarang mulai online itu juga bisa kita membuat petisi untuk masyarakatnya pemerintahnya mempunyai RT/RW gitu. Kalau belum ya itu sulit, kalau sudah ya harus ada penegasan, kira-kira seperti itu sih. Dari Mas Gusma ada tanggapan mungkin? Mas Gusma? Ada tanggapan? Ya, ini tadi di-unmute. Jadi kalau dari kami sendiri, bagaimana untuk di pemerintah memang benar seperti kata Mas Sigit tadi. Jarang sekali ada RTBL ataupun RT/RW yang berlaku. Jadi beberapa kasus dari kita itu malah dari atas turun ke bawah. Seperti misalnya desain Malioboro sendiri waktu itu malah diangkat jadi RTBL. Jadi menariknya adalah beberapa desain kita yang dalam lingkup kecil itu dijadikan guideline untuk di atasnya. Jadi mungkin kalau saran dari saya bisa dengan melakukan percontohan atau studi terlebih dahulu. Jadi seperti kemarin gedung PKK sendiri itu seharusnya peruntukannya untuk taman. Artinya ketika ada taman di sana ya sudah kita coba tamannya dipindah jadi di lantai 2. Jadi mungkin beberapa strategi atau ide desain seperti itu bisa diberlakukan. Kemudian juga kepemilikan ruang private seperti halaman-halaman yang berada di jalan utama kota Jogja. Pemerintah sekarang mulai membuka pagar, jadi kebijakan ini juga salah satu strategi untuk memperluas ruang publik yang ada di sana. Jadi supaya tidak terlalu pagar ini menjadi lahan untuk private. Jadi mungkin ini lebih ke strategi setiap daerah sih, karena kalau di Jogja mungkin baru sampai di tahap yang itu saja. Begitu. Tergantung dari itu strategis dari si Pemkot sendiri ya. Oke, untuk menanggapi lagi pertanyaan yang kedua,
saat ini di media sosial, terutama Instagram, saya melihat adanya tren para ibu-ibu rumah tangga atau yang sekarang WFH mulai memelihara tanaman dengan hobi baru. Apakah bisa digiring untuk menjadi tren urban farming di rumah dari Ramdhani Isna? Mungkin Mas Sigit bisa menanggapi? Ya, mungkin seperti yang tadi saya juga coba jelaskan ya. Halo, ini ada yang Ya. Ini ada sharing yang screen. sharing juga nih. Ya, saya lanjutin aja. Jadi, ya, seperti tadi yang banyak juga diberitakan ya, dengan adanya pandemi kan mungkin entah ya, apakah secara kita consciousness kita sadar atau tidak gitu ya. Masing-masing ada istilahnya yang sadar itu dalam arti ya, oh ya ini mereka merasa dampak adanya keterbatasan ini, jadi ya mereka sudah memikirkan masa mendatangnya, ataupun lebih kepada bukannya tidak sadar, tapi dalam arti mungkin ada merasa kebosanan ya, harus tinggal di rumah gitu, kemudian ya sudah apa yang bisa dilakukan, mereka mencoba untuk melakukan berkebun. Mungkin saat itu belum paham jangka panjangnya, tapi ya mudah-mudahan yang belum sadar tapi sudah melakukan itu ya bisa meneruskan gitu, dan akhirnya oh bener ya ternyata bisa merasakan dan akhirnya mendapatkan hasil itu yang mudah-mudahan bisa ini ya. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya sih kalau disebut tren mungkin ya itu penilaian masing-masing orang ya, tapi dalam arti sebelum adanya pandemi pun juga karena saya juga terlibat di komunitas tadi ya, yang banyak bertemu dengan teman-teman urban farming ya, dan juga sudah banyak juga media yang meliput sebelum pandemi ini gitu, jadi ya mungkin disebut lifestyle sih bukan tren, tapi kayak semacam lifestyle sih sudah ada dari sebelum pandemi gitu. Cuma mungkin karena adanya pandemi ini dengan keterbatasan tadi ya akhirnya orang sudah banyak yang melakukan, entah itu yang tadi saya sebut sadar atau tidak gitu. Dan kemudian media pun juga nggak hanya nasional tapi internasional pun juga sudah menganggap di seluruh dunia orang akhirnya ya mencoba untuk melakukan itu. Dan apakah setelah COVID atau intinya kita sudah lebih dilonggarkan ya nantinya gitu ya, bisa menjadi istilahnya seterusnya gitu, itu ya harapannya sebetulnya, jadi ya nggak hanya menjadi karena tren kadang-kadang kan bisa hilang gitu ya, tapi mudah-mudahan menjadi gaya hidup gitu. Jadi orang saya yakin sih dengan adanya COVID ini orang seluruh dunia, seluruh manusia ini sudah mulai aware akan adanya atau pentingnya kesehatan. Jadi termasuk urban farming sendiri juga mengajarkan semua orang untuk mendapatkan konsumsi makanan khususnya sayuran itu lebih sehat ya dibandingkan kalau kita misalnya bisa beli di pasar, bisa di mall, bisa di supermarket sayur-sayuran. Tapi kita kan tahu sendiri kalau yang namanya pertanian massal itu kebanyakan dan mayoritas sih sebetulnya itu menggunakan pestisida kimia yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau kita menanam di rumah sendiri kan itu lebih sehat dan juga tidak hanya menyehatkan secara makanannya, tapi secara fisik itu juga ada riset yang menginformasikan kalau kita berkebun di bawah paparan sinar matahari pagi dan sore itu sangat-sangat menyehatkan dan membakar kalori yang hampir sama atau sama dengan daripada kita nge-gym. Itu mudah-mudahan orang mulai aware di situ sih. Dan plus secara psikologi itu bisa merelaksasikan pikiran ya, stres dan lain-lain gitu. Saya rasa mudah-mudahan terus bisa lebih sehat daripada nge-gym ya Mas ya? Ya bisa dianggap seperti itu ya, maksudnya dan lebih hemat gitu kan ya, seperti itu. Oke. Berarti bagaimana dengan ibu-ibu yang hanya memiliki keterbatasan lahan di sini Mas? Sebetulnya nggak ada alasan sih kalau kita misalnya kita memang lahan terbatas gitu ya. Karena misalnya ada yang tinggal di apartemen, dia hanya punya lahan misalnya di balkon. Selama balkon itu kalau bisa ada sinar matahari minimal 6 jam gitu ya, terpapar sinar matahari, sayuran khususnya, itu bisa menanam gitu. Dan misalnya saya hanya punya lahan 1 meter persegi atau ya berapapun gitu. Metode-metode itu tidak hanya secara horizontal, tapi bisa secara vertikal, misalnya menggunakan metode vertikultur, atau bikin aquaponik, atau yang lain-lain, atau misalnya ada beberapa yang tinggal di kampung kota, jadi tinggal depannya itu hanya gang. Ya mungkin bisa mengajak warga setempat, atau di depan gangnya itu sudah banyak kok yang melakukan itu, jadi kayak misalnya namanya gang hijau, atau kampung hijau, itu mereka banyak menanam di gang-gang setempat. Jadi tidak ada alasan, misalnya saya tidak ada lahan, saya kecil,
1 meter persegi pun juga cukup kok sebetulnya. Gitu. Baik. Atau di rooftop juga bisa. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Sigit dari Pak Hendrawan Hediat. Lahan digunakan berkebun mayoritas menggunakan lahan sementara ataupun jika memang didesain dari awal biasanya berbentuk roof garden atau mini garden yang terbatas lahannya. Bagaimana aktivitas berkebun ini bisa dijadikan aktivitas yang long term? Gimana Kak? Ya. Ketika teman-teman dari komunitas gerakan urban farming ini mulai, memang kebanyakan mereka meminjam lahan entah itu dari pemerintah setempat, entah itu juga dari pihak swasta. Swasta itu ada yang dari kantor, ada yang dari pribadi, ada yang dari kampus, sekolah, dan lain-lain. Dan memang sifatnya sementara. Tapi intinya kan kita awalnya memang mengedukasi masyarakat supaya mereka itu istilahnya juga tidak hanya disuapin terus gitu ya. Mereka bisa sustain. Jadi kita edukasi setelah mereka bisa mandiri, silahkan bergerak sendiri. Dan mudah-mudahan bisa menularkan ke masing-masing. Tapi kalau pertanyaannya memang ada lahan sementara itu dalam arti kalau ya si yang punya yang punya lahan itu ingin memanfaatkan lahan, pastinya ya ada konsekuensi kita harus mengembalikan ya. Dan itu harusnya karena kita namanya gerakan atau komunitas, ya harus secara bergerilya kita harus mencari lahan lain gitu. Secara paralel kita mencari lahan lain untuk bisa dijadikan kebun komunitas gitu. Dan teman-teman Indonesia Berkebun sudah melakukan itu. Tapi yang menarik, yang tadi juga saya presentasikan, ya ini saya juga bersyukur alhamdulillah juga ya, karena mungkin di saat saya mendirikan konsultan sekitar 2012-13 itu memang awalnya proyek-proyeknya berupa proyek skalanya kecil ya, hunian gitu ya, ada beberapa rumah tinggal dan lain-lain. Dan yang saya beruntungnya juga saya mendapatkan beberapa klien awal itu juga dari teman-teman komunitas Indonesia Berkebun, dan akhirnya proyek tersebut termasuk yang tadi saya presentasikan cukup di-highlight banyak media, tidak hanya media arsitektur tapi juga media yang sifatnya umum gitu ya. Jadi karena isu ini tidak hanya menyangkut isu arsitektur yang sifatnya menonjolkan keindahan, estetika, komposisi bentuk dan lain-lain, tapi ada isu tentang ketahanan pangan yang diangkat gitu, termasuk kayak media-media besar kayak Kompas, Jawa Post itu sempat meliput. Dan juga akhirnya jadi semacam highlight dan menjadikan proyek-proyek ini jadi saya salah satu model. Kalau misalnya saya sharing di beberapa tempat gitu, kayak di beberapa kota kemarin saya sempat istilahnya ikut dengan media tertentu gitu untuk sharing keliling Indonesia dan mengedukasikan seperti itu. Dan sekarang kesininya itu ya saya juga bersyukur akhirnya itu skala-skalanya tuh bisa membesar, dan banyak yang meminta adanya konsep urban farming di program bangunan atau public space tersebut. Misalnya ada sebuah hotel, kayak tadi di hotel di Jogja walaupun sifatnya butik. Ada juga sebenarnya yang tidak saya presentasikan, ada hotel di Anyer yang juga minta ada rooftopnya, rooftop gardennya nanti untuk mensuplai kafe restorannya. Terus kalau tadi yang lahan-lahan pemerintah juga mungkin akhirnya ya saya nggak mau istilahnya mana yang duluan ya, tapi lama-lama juga pemerintah pun juga sadar, termasuk kayak Air Petra itu tadi kan public space yang tidak sementara dalam arti. Jadi lahannya memang khusus untuk taman atau ruang publik. Dan di situ ada spot urban farming. Tadi yang terakhir proyek RTH itu cukup luas, 1 hektar, dan di situ memang ada sawah. Dan dia kalau secara politis ya, kalau Air Petra itu zamannya Pak Ahok memang lebih top down, tapi ada program-program ruangnya di masing-masing Air Petra itu sama. Tapi ketika zamannya Pak Anies memang pengennya lebih bottom up. Jadi yang program RTH tadi yang 1 hektar itu adalah namanya Taman Maju Bersama, dan itu untuk mendesain taman-taman tersebut diadakan sebuah FGD untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan yang saya dengar ketika saya datang presentasi kepada masyarakat, itu masyarakat ternyata yang datang FGD itu kebanyakan memang menengah ke bawah gitu, ibu-ibu PKK, dan mereka itu tahu loh tentang term urban farming. Pak, minta dong nanti taman di lokasi saya ini ada urban farmingnya. Saya dalam hati, wah, ibu-ibu PKK aja sudah paham gitu, aware tentang term urban farming gitu. Dan akhirnya memang didesainkan adanya urban farming, dan sifatnya itu long term gitu intinya. Sedangkan tadi pertanyaan juga tentang manajemen. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan ya, karena kalau misalnya sifatnya private ya memang harus private itu yang mengelola dan merawat gitu, kira-kira misalnya rumah ya harus ownernya gitu ya. Apalagi kalau sudah teredukasi ya mereka menjadi hobi lebih baik. Tapi kalau belum ya kita edukasi. Tapi kalau misalnya sifatnya skalanya besar gitu,
kayak taman kota, atau ada juga sebenarnya yang saya desain sekarang ini hutan kota juga ada urban farmingnya ya di area yang terbukanya. Itu sebenarnya manajemennya nanti dikembalikan kepada biasanya kalau RPtra itu ada kayak di masing-masing kelurahan itu ada kayak unit-unitnya. Saya lupa unitnya seperti apa, cuma ada kayak di kelurahan itu bikin komunitas sendiri gitu, komunitas yang memang gemar misalnya berkebun, ada gemar yang olahraga, gemar macam-macam. Nah, yang gemar berkebun ini akhirnya memelihara kebun-kebun ini gitu. Itu yang menarik di situ. Gitu. Jadi memang harus ada manajemen ya, dan apa istilahnya bisa sukses gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik sekali. Ini pertanyaannya banyak sekali nih Mas Sigit nih. Kemudian dari Pak Emmanuel Awang, intinya adalah pengalaman Mas Sigit berpraktik bersinggungan dengan banyak pihak, apakah mencoba mengajukan gagasan terkait urban farming diaplikasikan taman kota? Iya, itu tadi sebetulnya mungkin yang termasuk yang apa ya taman kota tadi, yang taman maju bersama tadi, memang skupnya masih di DKI ya, di Jakarta ya. Jadi ada taman-taman kan itu kalau taman maju bersama di programnya Pak Anies ini sifatnya ruang terbuka hijau, taman gitu. Dan di situ ya lagi-lagi kembali kepada aspirasi masyarakat karena sifatnya bottom up gitu. Dengan FGD itu masyarakat minta apa gitu. Oh, ada lahan ini, ada program dan yang saya desain kebetulan mau minta daerah urban farming. Sebenarnya ada di Rorotan, ada satu lagi di Warung Villa yang saya kerjakan. Nah, kalau RPtra tadi yang zamannya Pak Ahok memang sistemnya top down, tapi sudah ada program guideline-nya itu ada namanya kebun gizi. Jadi itu kan sebenarnya juga area urban farming gitu loh. Jadi kalau skala kota seperti itu ya. Nah, kalau mungkin DKI seperti itu, kalau yang kota-kota wilayah lain ya saya belum banyak ini sih karena memang belum berpengalaman ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menularkan ke sana gitu. Karena RPtra pun juga saat itu sempat diadopsi di beberapa kota kayak Banyuwangi dan lain-lain gitu. Mungkin ada satu yang di atas tuh dari Mbak Ceria ya, Sekjen Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Ya silakan kalau misalnya mau membahas buku Indonesia Berkebun, saya tertarik. Silakan mungkin nanti lewat moderator atau bisa kontak saya lewat Instagram, di situ ada WhatsApp saya @sigitkusumawijaya. Jadi di situ ada WhatsApp saya, silakan gitu. Oke, saya lanjutkan dulu ya, Mas Sigit ya. Ya. Ini ada lagi dari Ibu Emi BPTP. Mungkin bisa diberikan contoh kiat-kiat atau gambar berkebun pada skala rumah tangga untuk pengaturan ruang ya dengan gizinya gimana tuh Mas? Iya, tadi saya nggak tahu Ibu Emi ini tadi sempat melihat presentasinya atau tidak, karena sebenarnya sudah saya presentasikan. Ya kalau misalnya ada waktu boleh sih dipresentasikan kembali, cuma terserah moderator ini karena saya nggak bisa share screen ini. Oh gitu, nggak bisa ya? Iya. Mungkin bisa dibantu Pak Hendrawan, Pak Tusimin untuk share screen dulu. Oh sudah. Sudah bisa. Oke. Ya, ini saya cepat aja ya. Yang mungkin skalanya hunian tadi. Nah, kalau yang di Beranda Home ini di daerah Cipete, ini yang saya bilang tadi mayoritas sebetulnya tanaman sayuran, tapi juga kita combine juga tanaman yang tidak hanya sayuran juga, karena kalau tanaman sayuran kan tetap kita harus bisa menjangkau untuk memanen kan ya. Kalau susah dijangkau juga sulit gitu. Nah, kayak misalnya di sini itu mayoritas juga sayuran, dan kemudian kita sistem vertikultur, ada pot-pot yang disusun secara vertikal gitu ya. Kemudian seperti ini kan ada kayak bayam bisa ditanam vertikal juga. Kemudian ada sawi, selada, dan kangkung gitu. Nah, area vertikalnya tuh seperti ini beda sama yang di BSD yang proyek selanjutnya tadi. Kalau ini memang kita pakai rooftop dan tidak disiapkan istilahnya bak seperti untuk tanah tadi gitu. Jadi ya mereka ownernya akhirnya menanamnya ya pakai pot atau pakai raised bed gitu. Nah, kalau gizi yang saya tadi juga mungkin singgung itu lebih kepada, kalau menurut saya untuk misalnya newbie atau yang baru mau coba, ya lebih baik kita menanyakan juga kepada diri kita atau keluarga kita gitu. Biasanya keluarga kita suka makan sayuran apa, ya coba tanam yang itu aja gitu, tidak harus yang lain-lain. Tapi kalau misalnya yang mau mudah ya mungkin kangkung, bayam untuk awal-awalan gitu bisa mulai. Nah, tinggal nanti ya pastinya kalau kita semakin berkembang gitu, kita semakin ahli gitu ya, bisa praktek tanaman-tanaman lainnya gitu kira-kira. Nah, seperti ini di area rooftopnya.
ya. Nah, kalau yang di BSD mungkin ya metodenya seperti ini. Jadi ada yang memang kita pakai vertical garden. Ada juga yang kita pakai vertikultur, jadi pot yang disusun vertikal tadi. Karena ini kebetulan rumahnya panjang, jadi kita bikin rem untuk ke atas ke area kebunnya gitu. Nah, di atas ini kita beda sama yang tadi ya di Beranda Home di Cipete ya. Ini kita bikin bak tanaman. Jadi tanah kita benar-benar angkut ke sini. Jadi kesannya memang ini jadi kebun di atas istilahnya kayak lahan di atas lantai gitu, di atas lantai 2 gitu di topnya. Dan memang harus ada sinar matahari di sini. Kalau masalah gizi lainnya mungkin balik lagi ke tadi ya. Jadi pastinya kalau kita untuk menanam di rumah untuk keluarga kita sendiri kan kita tidak mungkin menggunakan pestisida bahan kimia kan. Ini kan untuk keluarga kita sendiri, masa pakai pestisida gitu ya. Jadi lebih sehatnya di situ sih. Kita mungkin nggak mau klaim organik atau nggak organik dan lain-lain, karena itu memang biasanya untuk di orang yang bidang pertanian itu sangat-sangat polemik lah gitu. Oh ini organik, oh nggak organik. Tapi intinya kita tidak menggunakan pestisida kimia gitu kira-kira. Nah jadi seperti tadi kita pakai top. Nah ini foreground-nya di depan ini yang sebenarnya kebun tadi tuh, atau vertikultur seperti ini. Ini tadi yang remnya ini secara vertikal itu kira-kira. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Oke. Cukup banyak sekali nih, gimana ya? Mau dibahas semuanya atau gimana Mas Sigit? Gantian dulu aja Mas Gusma dulu. Oh, baik. Tadi Pak Indra kawan Hidayat tuh untuk Mas Gusma tuh. Iya. Tuh, Mas Gusma nih. Bagaimana terkait social distancing bertentangan dengan filosofi dibuatnya open space, ruang terbuka sebagai tempat berkumpul? Gimana? Sebagai urban designer. Kalau ini emang bertentangan ya, jadi konsep kita adalah mengumpulkan orang, tapi ketika kondisi pandemik ini benar-benar untuk social distancing. Jadi bahkan untuk Malioboro sendiri itu ditutup semua toko-toko yang ada di sana, dan aktivitas event juga tidak diadakan. Jadi memang beberapa sektor terkena imbas yang paling krusial, terutama pariwisata, dan Malioboro juga kawasan pariwisata. Artinya pemerintah termasuk mendukung bagaimana supaya COVID ini tetap bisa aman, semua tetap stay at home. Jadi secara konsep ya ini benar-benar bertentangan. Jadi libur dulu lah ibaratnya kalau mau jalan-jalan. Kemudian dari Panjitri Priambo, siapa nih? Panjitri, kawasan publik di sekitar Malioboro belum mampu menampung komunitas yang ada di Jogja. Bagaimana nih kegiatan Selasa Wage? Apakah solusi dari proses desain itu sendiri sebagai ruang publik atau bagaimana? Ya, jadi begini, untuk komunitas yang ada di Malioboro sendiri itu kita pernah waktu itu searching hampir mencapai sekitar 30-50 komunitas. Jadi ada banyak sekali komunitas yang ada di sana, bahkan ketika penataan Malioboro dulu, ketika sudah ditata, banyak komunitas yang ternyata terdampak impact-nya. Jadi misalnya dulu ada komunitas Indonesian Sketcher, jadi dia mensketsa, tapi malah diusir oleh Satpol PP yang ada di sana, kayak karena dianggap seperti mengganggu lalu lintas. Kemudian memang benar ketika komunitas di sana masih kurang karena space yang kita sediakan waktu itu, kita punya titik Honocoroko itu setiap 100 meter. Jadi memang kita fungsikan untuk titik-titik aktivitas dan komunitas. Jadi kita punya sekitar 20 titik komunitas yang sebenarnya dari desain dulu sudah kita rencanakan. Nah, terkait dengan Selasa Wage sendiri, sebenarnya itu adalah program secara bersama, di mana ketika Selasa Wage mulai jam 4 ke atas, itu komunitas mulai turun di jalan. Dan ini yang menarik adalah mulai banyak sekali beberapa seniman ataupun beberapa teman-teman seperti fashion show yang ada di jalan, dia menggunakan pedestrian itu sebagai ajang untuk latihan fashion show. Jadi dilihat oleh banyak orang sebagai tempat latihan dan pas sekali gitu loh. Dan mungkin saat ini untuk tadi pertanyaan adalah kawasan penyangganya. PR dari pemerintah itu sendiri adalah ketika kawasan inti ini sudah ditata, mau tidak mau kawasan sekitarnya itu harus segera diperbaiki. Jadi jangan sampai ketika di tengah ini sudah jadi, tapi penyangganya tidak ditata, itu bisa jadi gagal semua juga dari sisi desain. Nah, seperti contoh sekarang pedestrian utama yang filosofis sudah ada, sisi timur dan baratnya untuk jalur penyangga itu sudah mulai ditata juga. Jadi memang beberapa program ini berjalan tapi masih pelan-pelan dikarenakan
di Jogja itu punya kawasan prioritas yang harus dilakukan di tahap awal. Mungkin kayak gitu sih, Mbak. Oke. Kemudian tentang toilet umum, kira-kira pertimbangan ke depan bagaimana solusinya? Apakah sudah ada wacana terkait desain pemilihan sanitizer untuk toilet umum higienis? Nah, untuk toilet sendiri, ini dari toilet yang pernah kita desain waktu itu, kita pelajarin ternyata waktu itu kita review, yang paling sering rusak itu pertama adalah water tap-nya sendiri. Jadi keran untuk cuci tangan itu paling gampang jebol atau bodol, karena frekuensi toilet itu Senin sampai Jumat itu sampai 3.000 pengunjung, bahkan ketika peak season Sabtu Minggu itu mencapai 6.000 pengunjung. Dengan intensitas yang sangat besar itu pasti rusak itu sering terjadi. Oleh karena itu di next project kita ketika mendesain toilet untuk beberapa yang harus bersentuhan itu kita ganti menggunakan modul yang stainless. Jadi memang kita ganti stainless kemudian penggunaan sensor. Jadi tidak tersentuh tangan secara langsung untuk water tap-nya. Kemudian dulu yang lucu juga adalah di Jogja ini sendiri masih banyak ternyata warga yang tidak tahu caranya menggunakan toilet duduk. Jadi hampir dikiranya kita biasa desain mall itu ada toilet duduk, tapi ternyata di sini warga banyak yang juga tidak tahu cara memakai toilet duduk. Jadi akhirnya harus 50-50, 50 adalah toilet jongkok, 50 adalah toilet duduk itu sendiri. Jadi mungkin kalau dari kami untuk desain toilet ke depannya memang harus lebih melihat bagaimana dia ke daya tahan dan tidak perlu disentuh. Jadi lebih penggunaan sensor dan durabilitasnya. Mungkin di situ sih. Oke, satu lagi kayaknya nih untuk Mas Gusma. Menurut Mas Gusma, apa saja indikator yang perlu diperhatikan oleh arsitek dalam UDGL nih? Waduh, UDGL. Kayaknya dari pemerintah nih. Dari UDGL sendiri, yang pernah kita coba rencanakan, atau selama ini kan kita mungkin lebih banyak proyek untuk desain kawasan, tapi sudah berada di bawah UDGL. Kita sebagai arsitek sendiri sering melihat UDGL ini yang dibikin terlalu makro atau general, artinya itu hanya semacam teori yang dimasukkan. Dan ini menurut saya sendiri, saya pribadi ya, seharusnya itu setiap kota itu bukan membuat RTBL, tapi memang urban design guideline. Jadi memang benar-benar seperti urban design guideline di Arizona, di New York, atau di kota-kota besar. Jadi lebih ke berupa desain yang ini benar-benar sudah terkunci dan akan diikuti oleh semuanya. Dan dari pengalaman kita sendiri untuk mendesain DGL itu, kesusahannya adalah terkadang memang dari faktor makro, meso, dan misonya itu sering tidak ada integrasinya. Karena di Jogja sendiri, di setiap SKPD itu sering tidak klop antara program SKPD 1, SKPD 2, SKPD 3. Nah, jadi sebaiknya ketika mendesain UDGL itu memiliki program yang jelas dari keseluruhan SKPD yang ada terlebih dahulu supaya sinkron. Karena pengalaman kita dulu pernah kita mendesain ternyata sudah ada program dari instansi yang lain, jadi akhirnya bertentangan juga. Jadi ini yang sering menjadi kendala sih. Mungkin seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya nih kayaknya bisa dikomentari dari dua narasumber, dari Pak Ceru Surahman, Bogor. Pasca COVID ini konsep inovasi apa yang harus dibenahi dalam penataan bangunan landscape building untuk mereview aturan-aturan standar bangunan di Indonesia? Silakan Mas Sigit dan Mas Gusma bisa menanggapi. Gimana? Mungkin Mas Gusma dulu. Tadi saya baca dulu. Kayaknya apa, Mbak? Konsep inovasi apa yang harus dibenahi dalam penataan bangunan landscape building untuk mereview aturan-aturan yang ada di Indonesia? Untuk landscape building sendiri sebenarnya dari pemerintah kita itu belum ada beberapa aturan mengenai landscape, tapi yang sudah masuk di advice planning biasanya itu hanya aturan mengenai penanaman pohon, minimal 2 pohon, kemudian harus ada RTH 2%. Dan sebenarnya aturan ini hanya pada tapak. Yang belum ada adalah memasukkan landscape itu sendiri ke dalam bangunan, seperti desainnya Mas Sigit tadi, atau desain PKK yang sudah kita rencanakan. Jadi memang desain kami ke depannya di setiap proyek kita akan selalu masukkan landscape ke dalam desain, karena ini sebagai percontohan juga ke depannya, landscape dan bangunan itu harus hidup berdampingan. Jadi seiring perkembangannya arsitektural dan urban design, mau tidak mau kita juga harus mengikuti
apa yang ada saat ini dan bagaimana kita mengantisipasinya. Dan oleh karena itu memang ya, kembali ke tadi, selain dari aturan yang bisa kita lakukan dari kita arsitek adalah membuat usulan atau ide dan gagasan. Ya semoga keterima saja sih. Sigit, mungkin ada tanggapan? Iya, sebenarnya hampir sama, meneruskan aja dari Mas Firma tadi. Jadi sebetulnya memang belum semua kota ya yang tadi juga disebutkan ya mempunyai aturan yang cukup tegas gitu. Termasuk misalnya kita kita membuat bangunan saja untuk IMB itu tidak, atau bahkan banyak kota yang belum gitu menerapkan IMB yang benar-benar aturannya itu sangat-sangat detail gitu. Misalnya yang saya tahu kayak di Jakarta itu kan kayak semacam adanya KDB, KLB, ya kemudian tapak basement, kemudian KDH, Komisi Dasar Hijau, ketinggian bangunan, itu semua sebenarnya kalau di Jakarta sangat-sangat strict gitu ya. Jadi aturannya itu benar-benar mengikat gitu. Nah, tapi yang saya tahu juga karena ada beberapa proyek saya di luar Jakarta itu memang untuk mengajukan IMB itu masih lebih longgar daripada Jakarta gitu, karena memang aturannya ya tidak detail seperti itu. Jadi mungkin itu juga salah satu cara akhirnya banyak istilahnya yang punya atau owner atau klien ataupun bahkan juga kontraktor atau arsitek juga yang akhirnya memanfaatkan celah itu gitu. Bahkan ya mereka beralasan, oh nggak ada aturannya kok, jadi boleh dong saya membangun berapa persen, saya membangun berapa lantai gitu loh. Karena memang aturannya sangat-sangat longgar ya. Nah ya sebetulnya memang masing-masing pemerintah daerah itu mempunyai otoritas sendiri untuk membuat sebuah aturan ya yang memang benar-benar meningkat ya. Ya mungkin bisa dicontoh Jakarta gitu, atau ya beberapa kota yang sudah sangat ketat aturannya. Dan walaupun yang saya bilang juga, walaupun sudah ketat pun juga kadang-kadang ya ada celah untuk bagaimana caranya supaya tetap lolos gitu loh. Nah intinya aturan harus ditegakkan dulu gitu. Kemudian tadi ya lebih ditajamkan aturan-aturan yang lebih detailnya, termasuk kalau misalnya menyangkut masalah landscape ya arahnya ke Komisi Dasar Hijau gitu, KDH di masing-masing plot tersebut. Dan ya aturan itu kan intinya sudah ada dan ya sebaiknya kita mengikuti gitu. Misalnya contoh aja, misalnya ada luas lahan sekitar 100 gitu, kemudian KDH-nya 20%. Kan intinya berarti kita harus memanfaatkan 20% area kita itu untuk lahan hijau, untuk daerah resapan. Ya setidaknya kita ya cobalah gitu mengikuti aturan itu gitu loh. Kadang-kadang soalnya gini, saya secara filosofi ya, secara filosofi sendiri kan sebetulnya arsitek itu kalau bisa dianggap kita secara negatifnya ya, arsitek itu juga bisa dianggap sebagai perusak gitu, perusak lingkungan gitu. Ya kan, jadi misalnya lahan tadi 100 meter persegi, kalau misalnya lahan kosong yang walaupun sudah ada aturannya di situ KDB berapa, KDH berapa 20%, tapi lahan kosong itu kan sebetulnya, apalagi kalau misalnya berupa tanah kosong atau ada rumput atau ada apapun lah ya, kebun atau apapun yang kosong 100 meter persegi, di mana di saat belum ada bangunan itu resapan air masuk ya 100% gitu loh, ya kan, air masuk 100% ke dalam tanah, sedangkan nanti ada bangunan, air itu akan meresap menjadi 20, karena KDH-nya 20%, jadi hanya 20 meter persegi. Jadi sisanya 80 meter persegi kan tadi bisa jadi perkerasan ataupun bangunannya gitu loh. Ya intinya yang saya bilang tadi, merusak dalam arti ya mengurangi gitu daya dukung bumi untuk tanah itu untuk meresap yang tadinya 100% jadi 20%. Nah, kalau saya sih mencoba untuk berpesan ya kepada teman-teman arsitek ataupun yang masih muda-muda ini, dengan adanya kita tadi merusak tadi gitu ya, setidaknya kita kita ikuti aturan, atau bahkan kita kalau bisa meminimalisir. Misalnya kalau bisa ada aturannya 20%, kita bikin 30% misalnya. Ya, itu pasti tapi akan ada polemik dengan kontradiksi dengan klien ya. Oh, saya maunya harus dimanfaatkan semuanya gitu, kliennya misalnya gitu. Tapi ya kita kan bisa mengedukasi, mudah-mudahan bisa mengedukasi. Dan intinya tadi itu, kalau misalnya kita kita ikuti aturan 20% tadi KDH-nya dengan bangunan dari 60 atau 80% tadi, setidak-tidaknya kita coba mengambil opsi lain, bagaimana kita bisa mengembalikan tadi itu gitu loh. Ya misalnya tadi 20% memang sudah berkurang,
Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan yang lain-lainnya? Mungkin kalau dari saya mungkin oke, secara vertikal kita bisa bikin tanaman vertical garden atau di rooftopnya kita bikin ada area rooftop gardennya. Jadi hijau tadi memang tidak bisa mengembalikan secara 100% penuh gitu, tapi intinya iklim microclimate tadi, microclimate tadi yang tadinya mungkin 100% itu istilahnya secara climate mungkin sejuk ya. Kemudian dari bangunan jadi agak sedikit panas gitu karena ada perkerasan, ada bangunan gitu. Tapi karena misalnya adanya tumbuhan tadi, ya mudah-mudahan bisa mengurangi microclimate kembali ke mendekati normal tadi sebelumnya gitu loh. Termasuk tidak hanya kalau misalnya kita berpikir secara ekologis pun ya. Jadi mungkin singkirkan dulu masalah arsitektur, tapi kita mencoba berpikir ekologis ya. Termasuk tadi ya, kita mencoba memperbanyak vegetasi di sekitar bangunan kita. Pun gitu karena saya juga berpengalaman dengan misalnya banyak area tanaman, misalnya bunga ataupun sayuran gitu ya, itu bisa secara otomatis mendatangkan kembali habitat-habitat yang sebelumnya mungkin terusir gitu loh. Misalnya serangga, kupu-kupu, capung. Itu saya dapat cerita dari klien saya yang tadi itu di rumah-rumah itu. Itu capung datang lagi gitu. Jadi yang mungkin tadinya lahan nggak ada capung, atau mungkin tadinya karena lahan kosong terus ada capung, kupu-kupu dan lain, ada tumbuhan itu di bangunan itu, datang lagi mereka. Jadi itulah tadi ya, kita bisa lebih harmonis kepada lingkungan dengan misalnya ya tadi ya, dengan adanya tumbuhan atau vegetasi yang banyak, itu habitat-habitat yang tadi terusir bisa kembali lagi. Ya mungkin kadang-kadang ada orang juga yang misalnya jijik sama cacing gitu. Wah, kalau misalnya tanaman ada cacing dan ya kembali lagi ya sebetulnya ya. Bagaimana orang itu bisa menyikapi gitu, atau nyamuk dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ya kita sebagai arsitek atau urban designer, tapi kita juga harus bisa melihat sisi-sisi luar kita ya. Apakah tadi ya misalnya sifat ekologi dan lain-lain gitu yang, atau macam-macam lah, ada budaya, ada politik, ekonomi dan lain-lain, itu yang kita juga harus peka sih kalau menurut saya seperti itu. Oke Mas, 2 lagi ya, dalam waktu 3 menit ya Mas ya. Yang pertama dari Piza, bagaimana urban farming bisa diterapkan dalam korong rel kereta api, mengingat Jakarta keterbatasan lahan. Kemudian yang satunya lagi dari Itera. Itera. Yang saya tadi sempat baca yang prediksi itu ya kalau nggak salah. Iya, prediksi atau proyeksi. Ya, bagaimana? Yang Pizza ini ya. Jadi urban farming diterapkan di bawah kolong rel. Kalau memang yang saya sebut tadi memang mayoritas tanaman sayuran memang harus kena sinar matahari mungkin selama minimal 6 jam gitu. Jadi kalau yang terlalu rimbun itu bisa tumbuh tapi mungkin tidak optimal gitu, atau lama gitu tumbuhnya. Jadi ya mendingan kalau misalnya di bawah-bawah yang area yang naungannya besar atau jadi gelap, ya ada juga tanaman yang bisa gitu. Tapi mungkin bukan tanaman sayuran. Ya, jadi ya lebih kepada ya sifatnya estetika. Tapi mungkin ada beberapa sisi yang ada pencahayaannya, itu bisa ditanamin sih, kira-kira seperti itu. Terus yang dari Itera tadi, proyeksi itu kalau ditanyakan sudah pernah melakukan perhitungan, sebenarnya belum pernah, saya jujur aja. Tapi saya sebenarnya juga pernah mempunyai ide dengan seorang akademisi juga, istilahnya researcher gitu ya, yang tadinya mau bikin semacam riset seperti itu gitu. Jadi misalnya dari satu keluarga itu let's say ada 4 orang anggota keluarga, ayah, ibu, 2 anak. Kelaminnya laki perempuan, umurnya berapa, dan itu pasti secara nutrisi akan bisa dihitung kan. Oh ini ayah butuh berapa sayuran apa aja, ibu berapa, anak-anak ini berapa. Jadi butuh sayuran apa aja. Nah, sayuran ini misalnya dirotasi dalam seminggu itu harus bisa nanam apa aja. Dan misalnya dengan itu space-nya kira-kira butuh berapa. Oh, ternyata cuma butuh 50 persegi. Oh, ternyata cuma butuh berapa gitu. Tapi harus dirotasi. Mungkin bisa gitu. Nah, cuma memang itu belum sampai ke situ. Tapi kalau prediksi istilahnya kontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan suatu wilayah kota itu ya agak sulit ya, karena kalau dalam satu kota, khususnya kota besar aja ya gitu, kita bisa berapa persen sih bisa memenuhi, ya gitu agak sulit memang, karena ya mayoritas kita pun juga sekarang masih impor lah, intinya impor secara lokal ya. Misalnya di Jakarta pun juga masih impor dari lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Jadi persentasenya saya juga bahkan dulu ada seorang
pengamat tata kota ya, Mas Marco Kusuma-Wijaya bilang urban farming doesn't work gitu loh. Ya memang kita nggak berusaha menyelesaikan masalah kota kita secara 100%, oke, semuanya harus urban farming, jadi kita nggak usah impor panganan dari daerah-daerah gitu. Nggak mungkin juga gitu loh. Kecuali kalau mungkin ada satu kasus di Kuba, jadi waktu Kuba itu mendapatkan embargo ya dari Amerika dan beberapa negara secara global gitu, mereka akhirnya kan terbatas gitu, nggak bisa impor dan lain-lain. Mereka akhirnya melakukan urban farming dan sukses gitu loh. Itu salah satu contoh yang sukses itu di Kuba. Tapi sekarang embargonya juga sudah dilonggarkan juga gitu. Nah, kalau satu wilayah, satu kota itu memang agak sulit. Cuma yang mungkin bisa jadi inspirasi itu yang saya sebut tadi ya. Jadi ada satu RPETRA yang saya desain salah satunya gitu ya. Itu sebetulnya jadi memang RPETRA itu saking banyaknya yang kami desain itu dalam 2 tahun anggaran itu ada total 50. Jadi ada 13 di 2016, ada 27 di 2017. Total 50 RPETRA. Dan kami jujur aja memang belum sempat mengunjungi semua. Paling waktu pembangunan itu juga mengunjungi paling 5 maksimal, 5-6 karena pembangunannya cepat dan serentak ya. Dan setelah selesai juga paling berapa sampai 10 aja yang baru kami kunjungi. Ada satu RPETRA ya, saya lupa di rusun mana ya. Itu jadi ada orang Indonesia yang lagi sekolah di Australia, dia S3, dia disertasinya itu tentang dampak psikologis RPETRA terhadap anak-anak sebetulnya. Tapi kemudian dia itu mengambil foto di RPETRA yang kami desain. Akhirnya wawancara saya ngelihat fotonya RPETRA-nya gitu. Mas, ternyata di RPETRA yang ini orang-orangnya rajin berkebun loh, Mas. Saya dikasih lihat fotonya. Wih, jadi yang tadinya kebun gizi di RPETRA itu hanya dialokasikan 3 kali 2 meter, ya di RPETRA guideline-nya 3 kali 2 meter aja. Tapi ternyata beberapa RPETRA itu warganya mungkin ya jadi ketagihan ya berkebun ya. Jadi nggak hanya 3 kali 2, tapi di semua areanya itu ditanemin gitu loh. Ada yang hidroponik, aquaponik, dan lain-lain. Jadi saya lihat fotonya, wih hebat juga gitu. Jadi ini warga ini sangat aktif gitu loh. Dan dia cerita, interview warga, ini bisa benar-benar mengurangi biaya gitu ya. Itu food security tadi itu juga mengenai masalah ekonomi. Jadi bisa menghemat belanja warga karena ya tinggal petik dari situ ataupun dijual dengan harga murah. Dan itu menurut saya cukup berhasil. Jadi itu walaupun satu wilayah, tapi itu kan baru ketahuan. Tapi mungkin beberapa RPETRA juga mungkin juga melakukan seperti itu. Jadi menurut saya cukup membantu sih kalau mereka benar-benar menerapkan dan sukses secara manajemen dan lain-lain gitu kira-kira. Seperti itu. Oke. Berarti keduanya sudah direspon dengan baik ya Mas Sigit ya. Untuk menyimpulkan keseluruhan karena ini waktu sudah habis dan pertanyaan masih cukup banyak, nanti mungkin para peserta bisa menjapri masing-masing narasumber atau bertanya dengan Instagram masing-masing. Saya hanya memberikan sedikit kesimpulan saja. Ini secara overall sebenarnya intinya dari keseluruhan adalah kesadaran dari kita sendiri, dari kita untuk kita dan oleh kita. Ini seperti itu. Bagaimana peran arsitek di sini tidak hanya sekedar memperhatikan lingkungan, tapi juga harus tidak merusak lingkungan yang ada, kurang lebih seperti itu. Mungkin karena waktu sudah habis, saya boleh meminta dari peserta untuk membuka kamera masing-masing karena kita ada sesi foto dulu. Boleh dibantu dari panitia? Pak Roni, Pak Tusimin, dan Pak Didi. Untuk kita sesi foto dulu sebelum di closing. Sudah semua? Bagaimana? Pak Hendrawan? Bisa dibantu? Oke. Sudah diambilkan fotonya, Pak? Saya nggak bisa dengar suaranya, mungkin panitia bisa dibantu? Apakah sudah difoto? Foto bersama? Iya? Sedang diambil oleh Pak Dedi. Oke, siap. Ada 6 slide ya. Ini baru slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua sekarang. Slide kedua masih gelap. Ya, bentar lagi loading. Mohon dibuka fotonya. Balintan. Arsanti ini tidak. Arsanti ini gelap, tidak ada orang. Oke, sudah ya, siap ya, Fatmawati
Fatmawati, Bu Fatmawati. Oke. Sebentar. Slide ketiga sekarang masih loading foto-foto yang wajahnya. Ya, tidak semua muncul wajahnya, tidak apa-apa. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak? Sebentar. Belum. Bentar lagi. Masih ada 6, 4, 2 lagi, Bu. Bentar, Bu. Baik. Bentar ya, sabar ya. Ini slide keempat sekarang. Oke, slide kelima. Slide kelima, kameranya belum terbuka. Tadi belum terbuka. Sebentar. Oke, slide kelima. Slide terakhir. 6. Oke, Bu, sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas seminar hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan terima kasih juga untuk Guru Besar UNS yang sudah berkenan ikut dalam acara ini. Dan semua universitas yang ada di Indonesia tadi sudah diinfokan dari Sumatera sampai dengan NTT. Saya sudah diterima seperti itu. Dan dari praktisi. Oke, dari Aceh ya. Baik. Dari ujung ke ujung berarti ya. Ya, dari Sabang ke Merauke. Betul. Ada juga dari praktisi dan juga dari teman-teman pemerintahan. Terima kasih untuk narasumber hari ini dan seluruh panitia, mahasiswa. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk materi dan sertifikat nanti akan di-emailkan. Sampai bertemu di acara webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Nova, Mas Ya, Mas Sigit, makasih. Selamat berpuasa.